satu hal, walaupun kita terseok-seok di putaran pertama, saya tuh selalu percaya tim ini bagus. Pemain-pemainnya bagus, istimewa. Kekeluarganya luar biasa. Bingung, kita semua itu bingung. Kenapa kita bisa dibawa gitu. Kita gak layak dibawa. Dan pembicaranya selalu sama. Sebelum setiap pertandingan, walaupun di putaran pertama. Kita itu gak layak dibawa loh. Dengan materi yang kita punya sekarang. Dengan kekeluargaan yang sangat kental. Dengan supporter yang luar biasa. Yang mendukung kita. Walaupun kita dibawa banget. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik dari Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Regista. Kami juga mengalahkan Jebret. Kami mengalahkan DPI. Kami mengalahkan Pandit Football dengan Andres Marbunnya. Kami juga mengalahkan Metro Sport. Kami mengalahkan Lensa Olahraga TV. Kami juga mengalahkan Just Talk. Mau membership maupun non-membership, kita lebih bagus daripada Just Talk. Zen. Kami juga mengalahkan Zen RS. Mengalahkan Narasi TV. Kami juga mengalahkan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada program-program dan kabinet di jangan kemana-mana. Bisa kabinet federasi yang sekarang. Oh, iya. Karena kan belum berubah dari yang dulu. Iya, belum berubah. Lo emang kalau udah punya anak gini bawaannya. Jangan fitnah, aneh-aneh aja fitnah tiba-tiba di sini punya anak. Itu si Abdur bener gak? Enggak, saya tidak punya anak, sumpah. Belum punya anak. Belum. Gosip aborsi juga enggak ya? Astagfirullah. Iya, jangan aku lihat-lihat di Astagfirullah. Jangan dosa sama serius. Bukan dosa, itu juga kriminal. Aborsi di Indonesia masih masuk penjara loh. Anda jangan sembarangan, ya Allah. Aduh, episode kali ini juga disponsori oleh Oppo yang juga merupakan sponsor global UEFA Champions League. Nah, di sini juga ada Oppo Find and to Flip. Info lengkapnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di podcast ini, khusus buat Sobat Sporty semua. Dan khusus juga kita kedatangan tamu istimewa kali ini. Siapa nih, Coach? Selama ini yang lu suka ngejelek-jelekin. Nah, Astagfirullah. Sekarang gua dukung tamu ini buat fitnahnya mau makin kemana-mana nih. Dia suka ayo sumpah aja, ayo. Kapan aku pernah ngejelekin, ayo. Sumpah, ayo. Oke, hari ini kita kedatangan the one and only Arthur Irawan. Luar biasa, terima kasih Kak Arthur sudah mau datang ke sini. Makasih kembali. Jauh-jauh langsung dari Amerika, guys. Oh iya, kemarin dari Baru Amerika. nyampe kemarin jam 5 pagi. Baru tadi subuh. Masih jet lag dong ini. Masih. Tapi aman. Demi podcast terbaik ya kan? Iya, podcast terbaik kan. Seluruh Indonesia kan podcast terbaik. Iya, kita sudah diakui, bahkan BUMN mengakui kita. Emang ya? Iya kan? Iya. Iya, Mang. Kalau gitu next Pak Eto ya? Hah? Next Pak Eto ke sini. Emang berani? Bapak Erik. Kakak Erik santai. Mas Arthur apa kabar? Sehat. Puji Tuhan sehat. Iya. Kemarin di Amerika ada apa? Liburan doang atau? Liburan doang, tapi emang harus ke sana soalnya kan temen saya berapa mau nikah di sana gitu. Jadi sekalian ke nikahnya silaturahmi di sana gitu. Tapi refreshing juga abis musim yang sangat panjang ya, hampir 15 bulan. Jadi ya ada refreshing sedikit. Sekarang balik udah fokus lagi. Dilihat-lihat nonton basket nih kemarin. Iya, saya seneng banget sama basket. Jadi kalau nggak sepak bola, saya paling seneng nonton basket dan main basket. Itu ya hobi kedua lah intinya. Basket seru banget nonton basket. Berarti lebih kalau tertarik nonton, lebih tertarik basket apa sepak bola? Beda ya, mungkin dulu sepak bola, tapi semenjak udah jadi profesional dan lain-lain ya pasti jenuh kan ya pasti normal lah. Kalau hobi jadi pekerjaan kan juga nggak sama, beda gitu. Jadi larinya ke basket saya kalau nonton basket, sampai kalau nggak nonton live pun pasti saya nonton playoff apa di TV atau apa gitu. Orlando Magic. Nggak paham basket Anda. Lu nggak paham Arthur? Kenapa pakai nomor 8? Nah, ini mantap ini. Udah tahu ya. Karena biar sama dengan Arthur Bonai. Arthur Bonai lagi dua-dua juga. Iya, Arthur Bonai pun enggak 8. Pernah 8. Arthur Bonai kapan 8 di mana? Pernah. Nih, Arthur Irawan pakai nomor 8 karena terinspirasi Kobe Bryant. Kobe ya. Kobe. Itu idola saya semenjak kecil, udah idola saya pasti Kobe Bryant. Nonton bola tuh ngejelek-jelekin. Saya nggak tahu basket. No, kan ini pemain bola. Iya, tapi saya maksudnya nggak tahu sampai tingkatan nomor ini karena apa. Tapi Kobe Bryant semua tahu pasti. Tahu. Kobe Bryant tahu saya. Saya tahu. Ya udah, kenapa Tacinardi pindah nomor 3 dari 20? Lu kan Juventus. Kenapa Tacinardi pindah nomor 3? Ya karena Kobe Bryant. 8 kan dipotong sedikit jadi 3. Allen Iverson. Pemain apa tuh?
Masa nggak tahu? Allen Iverson yang rambutnya dikontrol. Orlando Magic atau apa dia? Bukan. Apa? Bukan. Apa dia? Aduh lupa nama timnya apa. Iya, Ada timnya ada 76-nya. 76ers. Oh iya. 76 ERS. Iya itu Tacenari 20 tuh pindah ke 3 gara-gara Allen Iverson. Gara-gara itu? Saya nggak tahu sampai di berhubungan ini dengan ini berhubungannya apa gitu. Ada nomor punggung itu. Oh, jadi pilih 8 itu memang benar-benar karena Kobe. Bener. Tahu nggak Mas Topik gara-gara itu Mas Topik sampai pindah 86. Saya lihat podcastnya sama Taufik. Saya lihat itu. Itu sama Taufik. Tapi itu udah wah, itu legend lah. Taufik istimewa. Ntar mungkin habis ini saya tawarkan. Ini 8. Kalau tawarin 8 ke Mas Taufik, Mas Arthur pakai nomor berapa? 86. Dari inspirasi bawa Salosa. Iya. 86 Boci ya. Dari Kobe ke Boci. Iya. Legend kan sama-sama legend. Iya. Benar. Kalau apa? Memang dari kecil suka Kobe Bryant karena apa? Sosoknya, permainannya atau apa? Jadi sebelum saya nonton sepak bola itu saya nonton basket. Dan pas zamannya muda, pas nonton sepak bola itu saya ingat gitu. Lakers lagi di atas angin lah. Yeah. Ada Kobe Bryant sama Shaquille O'Neal. Kobe Bryant belum pindah nomor 24 tuh, masih 8. Itu lawan Kings, pas bagus, ada San Antonio Spurs. Nah itu saya idolakan banget gitu. Dan semenjak saya research tentang dia dan tahun-tahun terakhir itu etos kerjanya itu kita nggak bisa dapatkan di mana-mana lagi. Itu yang bikin saya terkagum gitu. Kobe Bryant pun banyak cerita lah. Sebelum jam 5 pagi udah syuting duluan, udah latihan duluan. Dia udah mungkin kelainan ya, kelainan tapi kelainan istimewa gitu. Iya, udah bener-bener cinta dengan pekerjaannya, bener-bener kegilaan mau sukses. Workaholic ya. Bener. Dan buat saya itu nggak ada jalan pintas lah. Kalau mau sukses ya harus kerja keras di bidang apapun ya. Dan itulah kenapa saya mengidolakan Kobe Bryant. Soalnya mentalitasnya itu beda sama atlet lain menurut saya. Karena biasanya kalau di fase itu orang-orang Michael Jordan. Iya. Benar. Ini Kobe Bryant era setelah. Nah mungkin beda generasi aja. Ya. Michael Jordan istimewa. Tapi kan pas saya muda itu saya nontonnya Kobe bukan Jordan. Iya. Mungkin anak-anak sekarang kan LeBron. Iya. LeBron James. Iya. Ini sama kayak generasi bapak kita Muhammad Ali, kita Mike Tyson. Iya. Benar. Beda zamannya aja. Beda zaman tapi Iya. sama-sama jago, gak bisa kita tahu siapa yang lebih jago dari siapa. Ya, terus saya kan Floyd Mayweather kan habis itu. Floyd Mayweather. Iya. Habis itu Lennox Lewis. Sebelum Floyd iya. Habis Mike Tyson dia yang pukul Mike Tyson jatuh kan. Iya. Yang kalahin Mike Tyson Lennox Lewis. Benar. Itu. Enggak mengerti. Inggris itu petinju Inggris. Petinju Michael Grant tahu enggak? Enggak kalau itu enggak. Kocak lu. Arthur juga tahu enggak? Michael Grant yang Nggak tahu itu saya. Lennox Lewis dapat sabuk pertama itu kalahin dia. Wah keren, Yang saya nggak tahu. 20 berapa detik Lennox Lewis pukul langsung jatuh. Oh Michael Grant. Michael Grant namanya. Oke. Dijadiin motor. Hah? Grand Max? Astaga keren. Astagfirullah. Lalu kenapa dari basket tiba-tiba punya punya angan-angan soal basket dan lain sebagainya tiba-tiba jadi sepak bola? Jadi pas saya mulai sekolah itu pas itu di JIS, saya tahu di Jakarta. Nah itu pas saya mulai sekolah di sana itu gymnya basketnya tutup. Jadi ketika kan setelah kelas atau apa kan kita ada waktu sedikit lah untuk istirahat apa, bisa anak-anak main basket, main bola, tapi waktu itu gymnya tutup. Jadi saya cobalah main bola, soalnya semua teman-teman main bola gitu. Jadi saya coba dan semenjak itu ya jatuh cinta juga gitu, senang main bola, dapat nikmatnya juga. Nah semenjak itu main bola terus gitu. Dan saya tahu lah kalau misalnya main basket kan harus tinggi juga untuk main. Kalau apalagi mau di level teratas ya harus tinggi lah, beda gitu, lebih susah. Kalau bola kan mau tinggi mau pendek semua ada tempatnya. Jadi habis itu saya fokus di bola aja. Fokus di bola tapi tidak meninggalkan secara keseluruhan basket juga. Enggak sama sekali. Nonton masih di waktu luang pasti ada kesempatan main gitu. Saya sekarang kalau misalnya kalau pas musim itu biasanya nggak main ya. Soalnya kan juga harus jaga kesehatan, nggak boleh cedera dan lain-lain. Tapi off season saya pasti kalau ada kesempatan main basket saya main basket. Dulu ngoleksi kartu basket nggak? Dulu sempat. Iya. Apa dapat yang paling bagus apa? Kobe Bryant dong. Oh dapat Kobe Bryant. Dapat Kobe Bryant. Buset, itu mahal banget ya? Wah nggak tahu saya harganya sekarang. Tapi kan levelnya beda-beda. Sebentar, Anda mengerti nggak? Kartu basket. Kalau di Amerika itu kartu basket. Saya kumpulin kartu Remi mas. Itu juga saya juga. Saya di Papua aja. Kartu Remi. Makan basket aja kasar sebenarnya.
Tapi itu kan juga levelnya beda-beda. Saya cuma koleksi yang level rendah lah. Tapi Kobe dapat ya? Dapat, pernah dapat. Iya. Tajos. Di Indonesia juga jualan kan waktu itu di Gramedia atau apa lupa deh. Iya, sempat jualan. Saya masih beli Ciki Citos. Untuk cari Tajos. Yang paling tinggi saya dapat Pokemon. Ada Pikachu. Iya, dapat paling tinggi Pikachu. Enggak tahu kan ya. Benar. Iya. Terus kemudian mulai berpikir untuk secara profesional saya harus mengembangkan karir saya di sepak bola itu mulai kapan? Dulunya pas SD, SMP itu main for fun aja lah ya. Sama tim gitu-gitu. Nah, saya itu mulai ke akademi sepak bola namanya ASA, Asian Soccer Academy itu. Pas SMA 1. Nah, SMA 1 itu pas di ASA sempat ada program untuk ngirim anak-anak sana ke Inggris, trial. Okay. Nah, pas trial itu ada scout MU nonton saya main. Nah, dia cukup senang, dia ngundang saya untuk latihan sama MU. Pas itu sama youth teamnya ya. Nah, pas saya latihan sama youth team ya, saya pas itu latihan cukup bagus gitu. Latihan cukup bagus. Ya dia lihat lah, dia bilang saya ada bakat. Nah, habis itu dia bilang kalau saya pindah Inggris pasti ada kesempatan di sana. Nah, habis itu nunggu setahun. Maksudnya kan masih muda, saya mau selesaikan sekolah dulu, minta izin orang tua untuk pergi dan lain-lain. Nah, habis itu saya diizinkan. Tahun kemudian pergi ke Inggris. Saya pergi ke Inggris, saya latihan sama MU. Saya latihan sama MU tapi nggak pernah bisa jadi profesional di sana karena work permit. Inggris itu perlu work permit dan cukup ribet ya. Negaranya pun perlu di top 70. Nah, habis itu saya dipinjamkan ke Preston North End. Soalnya kalau Preston itu mungkin Liga 2-nya lebih gampang dapat work permit-nya. Akhirnya Preston, ya dari Preston itu saya itulah ke Spanyol dapat seleksi dan lain-lain. Habis di Spanyol itu saya seleksi berapa tim. Akhirnya rezekinya di Espanyol. Nah, saya udah berkarirnya mulai dari sana. Itu tuh berarti 2011-an, 2010. Ya 11-an ya, 11 12. Saya ini mungkin salah ya, enggak ingat deh. Segituan 11 12, mungkin saya 18 19 tahun. Oh, soalnya aku sering dulu lihat-lihat di IG sama dulu ada kayak web gitu ya. Mas Arto suka nulis-nulis gitu gak sih? Kadang-kadang Twitter gitu ya. Iya, suka lihat-lihat tuh. Wah, pas di Espanyol tuh sering tuh ada di foto di ruang ganti. Benar. Lihat. Tapi berarti tujuannya tuh bukan Espanyol sebenarnya kan awalnya seleksi aja di seleksi semua. Aja dicoba rezekinya di mana gitu. Jadi kan saya trial dengan beberapa tim di Spanyol dibawa agen itu waktu itu. Pas dia nonton saya main di Preston dia cukup suka, dia bawa saya ke Spanyol soalnya di sana nggak terkendala dengan work permit. Nah, habis itu saya trial beberapa tim, akhirnya rezekinya di Spanyol. Apa yang menjadi perbedaan? Pertama kan cuma main fun doang, kita hobi bola dan lain sebagainya. Habis itu kemudian di akademi di Indonesia, kemudian berubah di sana itu di seluruh Eropa ya, baik di Preston ataupun di Espanyol. Apa perbedaan terbesarnya? Main di Indonesia sama di sana? Main di Indonesia, maksudnya dari yang tidak profesional, menjadi latihan dan profesional itu apa yang berubah jadinya? Pastinya harus adaptasi ya. Soalnya ketika kita nggak profesional kan kita paling latihan tiga kali seminggu gitu. Juga ada sekolah dan lain-lain. Nah, ketika udah profesional itu anggapnya kita latihan setiap hari. Nah, badannya butuh adaptasi, mentalnya butuh adaptasi juga gitu. Nah, akhirnya mungkin perbedaannya di sana gitu. Jadi shock pasti. Tahun pertama sebagai profesional tuh shock banget gitu. Soalnya kita dengan latihan habis itu rest, latihan lagi terus rest. Kalau ini nggak ada waktu rest. Jadi kita pintar-pintar sendiri cari restnya di mana. Entah itu pola tidur, nutrisi harus lebih dijaga. Soalnya kita kan pasti kalorinya bakar lebih dong. Soalnya kita latihan tiap hari. Nah, hal-hal gini itu kita harus pelajarin juga. Bukan dari segi fisik doang ya. Tapi kita juga harus belajar gimana jaga badan kita. Recovery-nya gimana paling cepat, alat-alat recovery apa yang bisa membantu, makannya itu pola makannya harus jaga, kapan makan ini, kapan makan enggak, game day sama recovery day beda makannya, contoh gitu. Kalau misalnya mau makan kotor, tahu waktunya kapan gitu, setelah pertandingan. Jadi hal-hal gini itu semua adaptasi dan pembelajaran juga buat saya gitu. Akhirnya ya puji Tuhan bisa lah adaptasi semua jadi profesional bisa ya habis itu kebawa gitu sampai sekarang kebawa gitu. Sekarang mah udah biasa ya badannya ya, udah 30 tahun sekarang saya udah. Justru kalau berubah pola jadi aneh. Jadi aneh. Saya kalau tidur malam paginya nggak segar. Saya bener liburan pun ini
liburan kan kita mau bergadang kadang-kadang kan mau begadang. Teman-teman saya kan juga banyak yang nggak atlet, jadi mungkin mau begadang lah, nggak walaupun nggak minum alkohol atau apa, begadang malam lah di mana gitu. Saya nggak bisa, jadi saya jam 10 udah ngantuk. Karena bawaan dari kecilnya itu. Dan itu udah di Amerika, padahal kan perbedaan waktunya beda gitu ya. Jam 10 udah ngantuk, udah mau tidur, nggak bisa gitu. Emang udah bawanya kayak gitu dari lama gitu. Saya heran makanya teman-teman saya ini kok masih bisa begadang, masih bisa makan malamnya jam 9 gitu. Saya udah ngantuk jam segini gitu. Di Espanyol tuh umur berapa sih dulu? 18-19. 18-19. Udah selesai SMA ya berarti ya? Udah. Saya pun pas di Espanyol itu tahun pertama saya selesaikan universitas juga. Tapi itu beda. Jadi universitasnya itu kerja sama tim. Jadi ketika jadi nggak usah masuk kelas setiap hari. Ketika lagi off day atau ketika lagi ada waktu selesai latihan, kita bisa ke kelas. Tapi ntar ujian akhirnya sama gitu. Jadi saya penting lah buat saya sekolah itu. Dan saya juga mungkin nasihat ya untuk pemain muda, jangan tinggalkan sekolah gitu. Soalnya itu penting. Dan pemain modern sekarang itu semua harus ada ini. Sepak bola sekarang beda sama mungkin dulu ya. Mungkin ya dulu masih perlu otak juga untuk main dan lain-lain. Tapi menurut saya tuh sepak bola itu bukan hanya fisik tapi juga chess game. Ketika kita lebih tua pasti fisiknya turun dong. Gak mungkin sama kayak dulu. Jadi kita cara main juga harus beda. Berubah ya. Harus pintar. Saya berasa pas muda itu saya tenaga lebih, kecepatan lebih. Sekarang mungkin gak sama, tapi perbedaannya itu saya lebih pengalaman. Tahu kapan gerak, kapan enggak, kapan posisi di sini, kapan enggak. Nah itu jadi ya adil. Ketika kita lebih tua, pengalaman lebih bagus. Fisik menurun, otak tapi makin menambah gitu. Itu dan lebih nikmat main sama otak jauh daripada fisik. Kalau dulu kan kita muda, semua bola mau dikejar di sana sini sana sini, mau dikejar semua. Tapi ya nggak efektif gitu. Walaupun ada tenaga itu gitu. Itu yang maksudnya mungkin dulu ketika sepak bola dan akademi itu tidak bisa, mungkin jadwal juga ya. Sekolah tidak. Tapi sekarang itu banyak loh ruang untuk bagaimana mengatur main bola, kapan off-nya baru kuliah kayak tadi yang diambil di Eropa gitu-gitu kan. Banyak juga universitas terbuka, ada jam kerja, ada yang cuma Sabtu Minggu, atau mau dipilih harinya mau kapan terserah. Beasiswa atlet. Iya ada. Kalau dulu mungkin susah gitu, tapi sekarang udah banyak peluang, jadi jangan tinggalkan sekolah. Jadi kalau Mas Arthur titik beratnya itu ya harus sekolah juga. Bukan titik beratnya sih, itu juga kewajiban ya. Dan saya juga nggak mau tinggalkan sekolah waktu itu gitu. Kita juga di sepak bola kita nggak pernah tahu. Ada faktor cedera, ada faktor dicoret, banyak faktornya banyak. Untuk jadi pemain profesional itu semua ya hampir semua orang mau lah jadi pemain profesional. Pasti kompetisinya lebih banyak kan. Resiko cedera juga lumayan tinggi di level tertinggi. Soalnya badan kita push tiap hari kan. Nah jadi saya nggak pernah mau tinggalkan sekolah. Soalnya saya tahu itu penting gitu. Karir pun kita nggak bisa main selamanya. Kalau usia emas sampai 30. Nah itu dia gitu. Tapi misalnya sekarang kan beda juga. Sport science sudah lebih develop lagi. Pengetahuan lebih tinggi lagi. Bukan di sepak bola tapi mungkin kayak misalnya contoh LeBron James sekarang umurnya berapa? Hampir 40 kan. Tapi levelnya masih segitu. Itu kan dengan pengeluaran dia untuk recovery, untuk makanan dan lain-lain gitu. Di sepak bola pun ada banyak. Cristiano Ronaldo umur berapa sekarang? 37-an? 38 ya. Nah, maksudnya dia masih di level tertinggi gitu. Ya, saya ngerti dia ke Arab Saudi ya main ya, tapi kan levelnya masih tinggi. Dengan timnas kan bisa lihat dia masih produktif. Bisa golin dan lain-lain. Nah, itu sekarang sama dulu mungkin beda gitu. Misalnya dengar ya cerita-cerita pemain dulu gitu, dan pemain NBA atau pemain Premier League, Johan Cruyff lah, kan itu ngerokok, pola hidupnya itu. Jadi mungkin mainnya itu nggak bisa selama pemain-pemain sekarang yang pengetahuannya lebih gitu. Menurut saya ya. Jadi tidak boleh pilih satu dari dua gitu. Dua-duanya harus tetap jalan gitu ya. Benar. Bagaimana mengembangkan karir maupun mengembangkan otak gitu. Benar. Semua menurut saya penting tuh ada keseimbangan, balance. Balance. Ini hidup tidak balance nih. Air putih 1 gelas, alkohol 2 gelas. Ini itu orang balance, nih. itu balance. Itu balance. Ada hari-hari khusus kata Arthur juga tadi boleh. Benar. Boleh, Bang. Misalnya dia nggak ngerti. Iya. Misalnya banyak pemain di luar negeri ya. Wine diminum gitu. Wine juga kalau misalnya minum 1 gelas wine
selama 2 kali seminggu itu kan juga sehat mungkin untuk peredaran darah dan lain-lain. Tapi kalau minum tiap hari ya nggak sehat. Ah itu dia. Sementara tiap hari air putih segelas doang. Nah itu nggak sehat. Udah gitu rusuh lagi. Pukul tembok. Waduh. Nah kalau itu nggak sehat. Iya. Tapi Bang Arthur, kemudian di Espanyol itu kan levelnya di reserve ya waktu itu ya. Spanyol B. Youth team dulu, namanya juvenil, terus habis itu tahun kedua baru di reserve Espanyol B. Iya, tahun kedua di Espanyol B. Espanyol B itu di Espanyol kan sistemnya tuh tim B-nya itu ikut liga juga kan. Cuma tidak bisa dia satu liga dengan tim A-nya. Benar, setuju. Satu divisi sama tim A ya. Kayak Barcelona waktu itu sempat lolos, tapi harus ada Barcelona jadi nggak bisa. Iya. Nggak bisa, dia akhirnya tetap gitu. Diganti level di bawahnya. Iya. Jadi itu masuknya ya Liga 2 atau Liga 3 kan berarti. Bener, itu bagusnya Spanyol di sana ya. Ketika kita udah masuk tim B itu kita dianggap ya profesional juga. Profesional ya. Soalnya kita main di liga. Ketika misalnya di Inggris kan U21. Iya. Jadi mereka mainnya antar reserve. Terpisah iya ya. benar. Nah, jadi mungkin di Spanyol itu ada bagusnya kayak gitu. Jadi pemain cepat dewasa. Soalnya Lawannya semua bebas umur kan. bener. 18 tahun kalau main tim B lawan pemain yang 28 yang udah matang 30 mungkin kasarnya ngomong mungkin buangan Barca atau apa gitu. Jadi kan mereka udah harus dewasa cepat. Iya. Gitu. Jadi ada bagusnya mungkin Spanyol itu bagus sepanjang masa gara-gara sistem liganya juga itu yang mendewasakan pemain-pemain mudanya gitu. Kalau lihat kan pemain muda Spanyol pun 18, 20 mainnya kayak dewasa semua. Gavi, Pedri, 1-2 sentuhan, posisinya bener. Selalu ada debut aja kemarin Barca baru pemain 15 tahun. Nah, apakah fisik mereka luar biasa? Pedri kurus, ceking, pendek, tapi mainnya kayak gitu. Iya sih. Ya kalau fitness pasti dia luar biasa lah, larinya nggak capek-capek ya, normal. Tapi dengan usia kayak gitu yang maksud saya badannya pun belum jadi gitu loh. 18 tahun kan belum jadi, nggak sematang pemain yang udah 20 lebih lah istilahnya. Tapi dia bisa bersaing, bukan lebih dari bersaing, jadi pemain terbaik. Jadi mungkin itu di Spanyol dia harus cepat dewasa juga adaptasi dengan tim utama, dengan liga yang dia harus main mungkin di Barca B gitu. Iya. Kalau Italia kan lebih ke taktikal ya sepak bola di sana. Nah kalau di Spanyol itu apa sih Mas Arthur dulu? Dulu sih pas setiap tahun kan sepak bola berubah gitu. Kalau pas saya di sana ya pasti possession football. Oh dulu possession tuh. Possession football ketika kita hilang bola secepat mungkin gimana recuperate bola itu gitu. Jadi main segitiga lah selalu gitu. Enaknya main di Spanyol tuh setiap kali ada bola pasti ada 2 opsi. Misalnya saya dulu main bek kanan. Bisa opsi pertama pasti sayap. Biarin main ke depan kan. Kalau misalnya opsi itu gak ada. Kita putar lagi. Bisa ke belakang. Atau enggak. Kalau midfieldernya free bisa ke midfielder. Jadi enaknya itu lebih ke fast flowing football di Spanyol gitu. Ketika kita dapat bola 1-2 sentuhan harus lepas gitu. Jadi beda. Ya itu untuk menarik gitu. Makanya pas saya main di Indonesia adaptasinya sangat berbeda. Perputaran posisinya juga kan harus fluid kan. Benar. Supaya ada ruang-ruang untuk dioper bola mencari orang. Benar, gitu. off the ball movementnya itu banyak di Spanyol. Jadi kita nggak main on the ball doang tapi off the ball. Gimana ini depan tiang aja, di tiang. Gitu. Cuma di satu posisi saya buka lari keliling. Saksi banyak. Saksi apa banyak? Saksi di saya mah gagalnya cuma kotenan penalti saya mah. Tapi saya bekerja keras cari walaupun bola nggak datang-datang. Tapi sebelum kita lanjutkan dulu cerita dari Mas Arthur tadi yang di Espanyol B bersama Raul Tamudo ya. Raul Tamudo. Enggak, Raul udah pergi. Udah pergi. Dia kan tim utama, tapi pas saya Espanyol youth pun itu Raul udah enggak di Espanyol. Legendnya. Waktu itu tahun pertama itu Espanyol itu strikernya yang gondrong siapa? Yang ikat kepala. Yang dari Itali juga. Iya, Osvaldo ya? Osvaldo. Moreno. Ini apa namanya? Kapal apa? Kapal Johnny Depp. Oh, Johnny Depp yang Itali. Ya, Osvaldo. Benar. Osvaldo. Abis itu dia pindah Roma enggak salah habis Spanyol. Pindah Roma habis itu pindah Juve. Iya, itu. Liga Inggris dulu. Iya, ke Liga Inggris. Pokoknya melalang buana. Terakhir Juve habis itu. Jadi sekarang musisi dia. Oh, di musisi ya? Ada band di Argentina. Dia ada punya band di Argentina. Bisa jadi. Iya. Kok bisa? Iya, Osvaldo. Jadi sebelum lanjut ini, aku punya informasi dulu dari Oppo Find N2 Flip nih Bang Mamat, Mas Arthur. Jadi Oppo baru saja meluncurkan Find N2 Flip, smartphone flip dengan teknologi terbaik saat ini. Dengan new generation flexion hinge, bekas lipatannya menjadi yang paling tipis di smartphone flip yang tersedia saat ini. Berdasarkan pengujian pemakaian, Find N2 Flip tahan 400.000 siklus lipatan.
Menggunakan mirror cover screen sebesar 3,26 inch, kamu bisa mendapatkan preview selfie yang lebih detail. Ini juga cover screen terbesar saat ini loh Bang Mamat. Yoi. Baterainya juga besar, 4300 mAh dengan pengisian cepat 44 watt. Kameranya juga ultra jelas dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Beli sekarang biar kamu bisa mengcustom tampilan HPmu dengan stiker Champions League, Guardians of the Galaxy dan bonus lainnya. Ini nih. Ya, ada stikernya nih. Bisa custom? Bisa dong, bisa ditempel-tempel. Keren. Luar Champions League. biasa. Nah, terus apa nih yang dilakukan Fine and to Flip untuk memeriahkan Champions League? Yang pasti akan ada banyak keseruan sampai dengan final Champions League tanggal 10 Juni 2023. Jadi biar kalian gak ketinggalan info, mulai sekarang langsung saja follow Instagram dan juga TikTok Oppo Indonesia, yaitu di @oppoindonesia. Itu dia, kita nonton Liga Champions bareng-bareng. Mamat, lu datang gak? Hah? Datang. Saya nonton Europa League. Oh, final Europa League. Karena yang main Inter ya. Juve. Iya, Juve kan iya, dia. benar. Juve Eropa. Saya kan Juve. Iya, dia Juve. Tapi kayaknya nggak lolos juga Juve ke Ini final. saat ini kita di tag kan Manchester City belum main nih leg 2 sama Inter Milan dan AC Milan belum main leg 2. Mas Arthur prediksinya yang lolos siapa? Real Madrid. Real Madrid lawan Real Madrid. Inter udah menang 2-0 sebelumnya. Iya, Inter kayaknya. Real Madrid lawan Inter ya? Real Madrid Inter kayaknya. Terus juara Real Madrid. Real Madrid lagi. Emang favoritnya apa kalau di luar? Liverpool. Sama nih. Sama saya. Orang keren tuh emang Liverpool. Iya. Bang. Allah, tahun depan gak masuk champion. Alasan 8 kan Kobe Bryant sama Steven Gerrard. Itu. Dan Arthur Bonai. Arthur Bonai gak pernah 8. Gue maksa banget Arthur Bonai 8 enggak pernah. Di Leverkusen Vidal pakai nomor berapa ya? Arthur Vidal, King Arthur. Ya? Oh, Arturo Vidal. Enggak, dia 23 di Juve. Tapi di Leverkusen saya lupa dia 8 kali. Bisa 8 ya? Di ini sih 28 di apa namanya? Di Chile dia 8. Oh, dia 8 di Chile. Iya. Oh iya. Bagus. Iya, bagus. Arturo Vidal. Iya. Ale Arturo Vidal. Pemain favorit Juventus siapa? Sepanjang masa ini ya saya favorit. Iya, siapa? Itu Salas lu kan? saya salah sih, tapi Marcelo Salas tidak punya story begitu apa di Juve. Kalau ya tetap Del Piero sih. Del Piero ya. Del Piero, Nedved, Buffon lah udah 3 itu. Terbaik ya itu ya. Mas Arthur di Liverpool siapa? Kalau di Liverpool saya Steven Gerrard tapi saya dulu mengidolakan Michael Owen. Soalnya game pertama yang saya nonton itu saya nonton Liverpool. Yang nonton langsung? Enggak. Di TV. Oh, di TV. Liverpool lawan Everton menang 3-0. Michael Owen brace kalau salah 2 gol. Oh yang itu. 3-0 menang. Pas itu kan derby Merseyside itu. Itu game pertama saya nonton. Dan semenjak itu saya fans Liverpool. Itu zamannya Michael Owen, Steven Gerrard. Steven Gerrard nggak salah masih pakai nomor 17 nggak salah. Iya. Kan. Terus siapa di belakang Sami Hyypiä. Kipernya pun udah dudek nggak salah. Tapi Westerveld saya pernah nonton. Sander Westerveld. Iya, Westerveld. Iya. Kalau di Espanyol dulu pernah ada nggak yang berarti Espanyol B kan berkompetisi yang akhirnya jadi pemain di ada. Dan sampai sekarang ada komunikasi. Eric Bailly, MU. Eric Bailly. Eric itu sama saya lama 3 tahun ada. Dia di Espanyol B juga? Espanyol B, Eric. Eric di Espanyol B, main tim utama Espanyol terus pindah Villarreal baru. Banyak. Mas Arthur tuh teman dekat itu. Di sana. Maksudnya nggak teman dekat, nggak WA tiap hari, tapi Ngopi. kadang ngobrol. Ya. Ngopi. Ada banyak, lumayan ada Eric. Juan Jordan yang sekarang di Sevilla. Oh, Jordan Sevilla. Juan Kemarin Jordan. berlawan Juve tuh. Benar, itu juga sama saya lama sama saya. Kalau ngomong di Liga Spanyolnya banyak. Carlos Clerc itu di LC sekarang. Ruben Duarte itu di mana sekarang? Habis Alaves, saya lupa apa. Tapi di La Liga juga ada beberapa gitu. Dan dari tim seniornya pun saya masih kontakan sama beberapa. Soalnya kan juga sering latihan bersama mereka. Misalnya ada itu barusan John Cordoba, dia top skor di Krasnodar. Nah itu Kuban. Samuel Longo kalau yang fans Inter. Nah itu saya kadang-kadang kontak sama dia. Samuel Longo, siapa lagi ada? Spanyol banyak. Berarti bisa meniti karir di liga yang itu dong, yang Espanyol B, Barcelona B itu tuh tempat awalnya bang. Pasti. Itu pun kan berapa kali latihan sama Coutinho saya. Coutinho waktu itu di mana? Espanyol. Dipinjam sama Inter. Jadi ketika tim utama, misalnya tim utama itu kadang-kadang seminggu ada uji coba lawan tim B. Nah saya lawan Coutinho. Kapan itu siapa top-topnya Coutinho, Joan Verdu, Jordi Amat. Wah, Jordi Amat.
Jordi Amat di Spanyol juga. Berarti pas kesini kemarin kontak-kontakan langsung sama. Enggak, tapi saya kalau sama Jordi nggak ngomong sama sekali. Iya. Kalau Dia udah di tim utama tuh ya? Di tim utama. Oh iya Jordi utama. Kalau yang Erik dan lain-lain itu masih di tim B sama waktu saya. itu. Erik sama saya. Masih di tim B, jadi memang satu tim. Benar. MU ya, iya. Erik Bailey. Ada beberapa tapi saya sekarang nggak kepik. Edgar Badia, kipernya LC. Ada nomor WA Erik berarti? Erik bisa tolong WA nggak sekarang? Suruh pukul sama gue. Suruh pukul sama gue. Beda, dia lagi di Marseille. Bisa tolong WA lagi udah di situ juga. Dia di Marseille. Dia udah Marseille. Iya. Bersama pelatih yang Roma Berarti dulu. secara ini ya circle daripada Inggris lebih ini Spanyol waktu di Spanyol ya. Bener. Kalau misalnya Inggris tuh ada beda. Nggak tahu ya. Saya soalnya kan nggak lama di Inggris juga. Tapi misalnya Liverpool nih, dulu kan latihannya itu nggak tim utama, youth timnya beda. Satu di Melwood, satu di Kirkby atau apa, lupa saya. Jadi dipisah. Kalau di Espanyol atau di Spanyol tuh, kalau Barca beda deh. Kayaknya Barca juga dipisah. Kalau di Espanyol sekaligus. Jadi tempat lapangan tuh cuma 3, sintetis, natural yang buat yang main Espanyol B-nya, sebelahnya latihan tim inti. Jadi deket banget dan sering main antar tim gitu. Dan di sana regulasinya juga kalau di tim A kekurangan pemain bisa langsung ambil dari B kan? Bisa. Bisa. Berarti lihat Espanyol A itu udah ini banget ya, udah setiap hari banget. Dulu mah pas dulu itu apalagi yang pertama kali saya datang banyak pemain bintang di sana yang saya nonton. Walter Pandiani. Walter Pandiani. Wah, itu orang paling baik. Saya sampai sekarang ingat. Pertama kali saya dipanggil untuk latihan tim utama. Saya kan gini kan. Nah, saya nggak tahu di tim utama itu mereka waktu itu latihan harus pakai deker. Saya nggak bawa deker. Saya bingung ini kesempatan latihan tim utama udah Pochettino pelatihnya. Waduh. Pochettino. Saya nggak bawa deker. Dekernya juga kan kalau di tim utama kan kita tinggalin aja dekernya dikasih kan. Itu waktu itu kan kalau tim B kita sepatu cuci sendiri, deker bawa sendiri, lupa. Walter baik banget. Kamu nggak ada deker ya? Nggak ada. Nih, pakai punya saya aja. Walter Pandiani. Iya. Dia kasih ini pakai punya saya aja. Semenjak itu saya nggak lupa lah hal kecil gitu tapi membekas ya. Iya. Karena dia senior banget waktu itu kan. Bintang nih. Nah, abis saya latihan saya nyaman, dibikin nyaman banget sama dia. Dia bilang main aja tenang, enjoy apa. Jadi mainnya enjoy, sempat gol tuh saya pas maksudnya game internal gitu. Mini game gitu iya, ya. tapi sempat gol gitu. Jadi ya itulah dia itu buat saya, makanya sekarang kalau saya jadi senior saya pasti sama pemain muda itu pasti approach-nya mau kayak dia. Gak mau tipikal yang diktator gitu, enggak. Tapi lebih merangkul gitu. Yang tipikal yang bikin aturan itu. Siapa? Senior tidak pernah salah. Yang kedua, jika senior bikin salah kembali ke aturan nomor 1 itu banyak ya. Nah, banyak. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Beda. Soalnya menurut saya ya beda-beda ya. Nggak ada yang salah atau benar. Tapi sebagai senior mungkin kalau merangkul itu lebih diterima lah sama muda gitu. Menurut saya ya. Tapi ada juga kan pasti pemain muda yang perlu dikerasin dikit gitu. Tergantung juga. Itu latihan di Espanyol keras banget ya. Dapat game nggak? Di Espanyol A enggak, saya cuma itu. Drill aja. Enggak, maksudnya uji coba antar B sama A. Itu dihajar-hajarin. Wah, dihajar. Saya berapa kali dihajar sama Simao. Saya ingat. Simao Sabrosa. Portugal. Iya. Wah, dihajar berapa kali. 2004 itu. Sama Simao, sama siapa lagi dulu waktu itu. Iya, Simao, Pandiani ada sayapnya. Sayapnya itu dulu Vladimir Weiss. Pernah Man City. Vladimir Weiss. Pernah di Italia juga. botak. Bener, di Pescara. Oh iya, iya. Vladimir Weiss. Yang Weiss. botak kecil itu. Benar. Weiss. Botak Di kecil. PES jago itu. Orang. Iya. Sama di PES jago. Pernah itu Vladimir Weiss. City, akademinya City dia. Iya, banyak bagus banget timnya. Sekarang sih rada lupa siapa namanya, tapi itu yang bagus-bagus. Oh, kalau game juga keras. Keras. Berarti berapa lama akhirnya menyukai iklim di sana? Iklim secara secara olahraga ya, maksudnya pertandingannya apanya itu berapa lama? Mungkin semusim penuh sih. Langsung suka tuh dengan cara latihan seperti ini. Bener dan apalagi setelah saya dapat bahasanya, bisa ngomong bahasanya. Soalnya ketika saya mengerti bahasanya lebih nikmat. Soalnya lebih bisa belajar, lebih bisa mengerti gitu. Iya. Nah itu, dan Spanyol itu kan paling penting taktikal. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasanya atau nggak bisa adaptasi dengan bahasanya, sulit banget. Soalnya game plan-nya taktikal bukan fisik. Kalau di Inggris beda. Di Inggris di Inggris bisa kadang-kadang kita dikasih kebebasan juga. Nih main aja gitu, kasih yang terbaik istilahnya gitu. Walaupun ada taktikal dikit ya.
Kalau di Spanyol itu taktikal itu penting banget. Kita kadang-kadang nonton video sebelum pertandingan bisa 2-3 jam. Hari sebelum latihan sebelumnya 1 jam lagi. Misalnya 1 jam hari sebelumnya nonton lawan. Hari hanya nonton kita sendiri. Bisa gitu. Iya. Iya, jadi taktikal itu dipentingkan banget lah di Spanyol. Lalu kenapa kemudian ketika mulai mencintai kultur di sana, bahasa sudah bisa. Bahasa kan belajar lama tuh. Tapi pas bisa kenapa lalu kemudian memilih untuk kembali? Pertama abis Spanyol itu saya ke Liga Belgia dulu. 2 tahun saya main di Belgia. Di apa ya? Beveren. Divisi utama itu. Di divisi utama. Kenapa saya milih keputusan itu? Soalnya saya pas itu di Malaga, saya berasa saya gak bakal masuk di tim utama. Di Malaga masih ada Isco gak waktu itu? Enggak, Isco di Real Madrid. Udah pindah ya? Dulu itu yang di Malaga. Malaga yang era bintang bukan Mas? Iya. Bukan. Setelah. Satu musim setelah. Oh udah mulai turun tuh? Bener. Joaquin udah gak ada. Adanya Portillo, Kameni masih ada. Oh Kameni, siapa lagi bintangnya dulu? Dulu udah itu pokoknya perombakan. Malaganya B apa? B. Malaga B. Pelatihnya Bernd Schuster. Real Madrid. Iya. Pelatihnya Bernd Schuster waktu itu. Nah, saya udah berasa saya gak bakal main di tim utama di Malaga. Saya ada kesempatan untuk main di tim utama di Belgia di divisi utama. Nah, saya ambil. Soalnya saya udah berasa pas itu usianya lupa ya saya 23 24 enggak salah. Udah masuk ke kondisi. Saya enggak mau main selamanya di B. Saya mau merasakan tim utama. Iya. Abis itu saya ke Belgia. Nah, saya di Belgia 2 tahun baru balik Indonesia. Nah itu kenapa setelah melalang buana di Eropa kan banyak klub sekali di Eropa bisa pindah kemana aja. Tahun kedua di Belgia itu saya cedera parah. Quadriceps pas latihan. Quadriceps saya itu patah. Nah, quadriceps itu apa sih Mas? Quadriceps itu paha atas. Paha atas. Otot di paha atas. Nah itu patah itu. Padahal latihan doang. Nah setelah quadriceps saya patah itu masih bisa sembuh gitu. Nggak terlalu lama lah. Paling sebulanan. Tapi saya dikasih kesempatan main. Game terakhir pas itu kan Liga Belgia itu regular season terus playoff. Iya. Nah saya dikasih kesempatan main di playoff. Tapi saya di posisi cedera nih. Nah tapi pelatih udah mau saya main. Saya ngambil suntikan kortison. Kortison itu mestinya bisa diambil 2 kali setahun. Saya ambil 4 berturut-turut. Soalnya saya mau main setiap game. Jadi kita main gak berasa apa-apa. Setelah main itu wah gak bisa jalan. Tapi kan namanya anak muda mau main. Semangat tinggi di Eropa. Saya hajar 4 pertandingan. Saya ngambil 4 suntikan sebelum setiap pertandingan. Nah setelah itu oke. Saya kembali lagi untuk pramusim di Belgia. Ini masuknya musim ketiga berarti? Musim kedua? Iya musim ketiga kan? Sorry musim ketiga benar. Okay. Musim ketiga ini. Udah masuk musim ketiga. Saya kan mikir ini kan pasti udah sembuh kan. Udah istirahat, liburan dan lain-lain. Saya latihan quadricepsnya gak sakit. Tapi saya rasa pinggang saya ada yang gak benar gitu. Gak bisa maksimal lari. Nahan. Akhirnya di MRI. Saya ada pengapuran namanya calcification di kalsium ya. Nah, di pinggul saya. Jadi kalsium. misalnya di pinggulnya itu ada tulang yang tumbuh lagi. Jadi kan ngeganjel. Itu gara-gara kortisonnya jadi keras. Gara-gara kebanyakan suntik. Nah, saya harus operasi. Bukan pengapurannya itu nggak masalah, mestinya bisa diambil gitu aja. Tapi kan untuk masuk ke ngambil pengapurannya kan harus ototnya sebagian tersingkir juga. Jadi kan bayangin kalau bayi kan ototnya harus develop lagi. Itu udah gak ada otot harus dipulihin lagi. Nah itu saya cukup lama. Hampir setahun lah pemulihan. Hampir setahun. Dan saya tahu itu kan bakal pemulihan cukup lama. Nah waktu itu saya ditawarin kontrak lagi. Untuk stay di sana gitu. Sambil pemulihan. Tapi saya mikir saya di Eropa ini kan buat kerja. Buat main sepak bola. Kalau gak bisa melakukan apa yang saya mau lakukan. Mendingan sama keluarga di Indonesia dong. Iya, apalagi setahun penuh ya. Apalagi rest, apalagi pemulihan gitu. Kan pemulihan kalau sendiri juga mana enak. Iya. Enakan sama keluarga dong. Saya milih balik Indonesia abis itu dan ya itu. Abis itu seterusnya saya di Indonesia. Mulai dengan latihan dengan Persija dulu. Iya. Abis itu udah lanjut di Indonesia gitu. Sisi mentalnya yang lebih susah pemulihannya sih. Tapi dulu sempat panggilan yang Timnas Nil Maizar 2012 itu saya di Espanyol. Aku inget banget tuh. Yang pas dualisme ya? Iya, Timnas yang buat Piala AFF 2012 saat itu.
Nel Maizar kesulitan cari bek kanan karena Hengki Ardiles cedera. Ya, Ada benar. Nopendi dari Bantul. Ha-ha. Waktu itu Maitimo belum datang. Arthur dicoba di bek kanan. Gue inget latihan pertamanya Andres Marbun. Lihat sepatunya Arthur bagus banget kan. Aku kan kalau beli sepatu yang palsu kan. Beckenbauer lu mau palsu katanya, lihat tuh Beckenbauernya Arthur asli itu katanya. Sumpah dia pakai Beckenbauer warna hitam waktu itu Copa Mundial. Copa Mundial bener. Itu selalu main pakai itu. Nah dia bilang tuh si Marbun, nah ini baru nih sepatu asli nih kata dia. Lu lihat kalau pemain keren sepatunya keren tuh katanya. Iya, Copa Mundial. Aku inget kesan pertama aku lihat Mas Arthur tuh waktu pakai Copa Mundial seleksi timnas. Itu udah saya selalu Copa Mundial. Kenapa? Saya suka Copa Mundial. Bukan nyaman doang, tapi nggak flashy. Saya orangnya simple. Makanya saya selalu pakai Copa Mundial, nggak nyolot, nggak nyolok banget kan, nggak sekarang pink apa enggak gitu. Saya selalu pakai itu. Itu tuh Mundial. pertama kali waktu itu itu seleksi. Anda beli yang palsu. Iya kan mahal. Mahal Mas. Tapi di Eropa lebih murah kayaknya. Saya beli di Eropa. Anda ke Eropa dulu. Tiketnya udah. Aku ingat saat itu. Akhirnya latihan di Persija itu menandakan bahwa Arthur Irawan kembali pada akhirnya ke Indonesia. Rencananya tadinya nggak kembali ya. Enggak kan, cuma pastinya. untuk dapat touch lagi kalau bisa keluar gitu. Jadi dapat touch kalau udah pulih baru saya keluar lagi gitu. Rencananya gitu, masih muda juga kan waktu itu. Tapi ya mungkin belum rezekinya dapat tawaran dari luar dan waktu itu Persija jadi salah satu opsi gitu. Habis saya latihan sama mereka gitu. Nah, ya udah saya pilih ke Persija walaupun habis itu ke PSM dulu ya. Oh iya, Terus PSM. balik lagi Persija. Iya, jadi abis ya udah seterusnya main di Liga Indonesia abis Tapi itu kontrak profesional ya sama Persija. bener kontrak profesional udah. Bukan apa namanya? Bukan kayak siapa itu ya? Ronaldo atau siapa kalau cedera dia balik ke latihannya Madrid untuk gabung. Kontrak profesional dan Kontrak itu saya profesional, ingat ya? itu yang saya digabung di Persija itu kembalinya Liga Indonesia udah Gojek Liga Indonesia. Sebelumnya kan Torabika. Iya, Itu kan ISC. unofficial. Nah, ISC itu Pramusim. Iya, nggak diresmikan sama FIFA kan Iya, itu kan iya, gara-gara iya, dualisme iya, itu iya. kan. Nah, yang itu pertama kali Liga Indonesia kembali itu Gojek. Nah, itu saya gabung Persija waktu itu. 2017 sebenarnya. Bener, 2017. Iya, bener. Nah Persija berarti sebenarnya niat awalnya adalah kembali tapi tidak ada tawaran yang datang kan? Benar, tidak Sehingga ketawaran. pada akhirnya di Indonesia. Dan mungkin maaf ya, semua orang juga mungkin ada banyak yang aduh kalau misalnya bisa keluar kenapa nggak keluar gitu. Tapi kalau kita di Indonesia kita udah berasa nyaman, sama ada keluarga ada apa. Walaupun Zona kadang-kadang- nyaman ya. Benar, itu salah ya pemikirannya menurut saya rada salah. Tapi saya udah wah enak nih sama keluarga udah habis sekian lama di Eropa. Saya akhirnya balik rumah gimana pun itu ya Indonesia rumah gitu. Jadi saya udah rasa nyaman apalagi di Jakarta ya di Persija. Udah saya lanjut di sana aja gitu. Dan mungkin ada faktor supporter juga gitu yang saya lumayan kagum gitu. Walaupun saya udah main di Eropa dan lain-lain kan kalau ngomong supporter Rame banget di sini. rame banget di sini Iya. gitu. Dan apalagi sebagai pemain muda yang belum merasakan mungkin di tim utama Malaga atau Espanyol dengan supporter itu banyak kan. Kalau kita B atau enggak youth itu kan pasti supporternya nggak rame. Kita mainnya kan ya ya kecuali pas B lawan Valencia itu rame gitu. Tapi kan selanjutnya ya biasa-biasa. Tapi ketika saya lihat atmosfer di Persija merinding. Nah ya udah saya di Indonesia saya mau main depan ribuan orang gitu. Mimpinya jadi gitu. Iya. Berarti Persija satu musim ya? Benar. Setelah itu Enggak satu musim. Saya setengah musim di Persija tuh saya ke Borneo. Yang PSM ini sebelum ya? Gini, jadi Persija latihan kan? Latihan. Nah, saya ditawarin untuk stay di Persija, saya juga dapat tawaran PSM. Waktu itu saya pikir saya bakal lebih dapat jam terbang lebih di PSM. Kenapa? Ada Ismet Sofian di sana. Saya bek kanan. Persija ya. Benar. Iya. Saya ke PSM. PSM saya main selama Piala Presiden. Ya. Main di PSM, Piala Presiden udah mau stay tuh untuk kontrak di Di PSM. PSM. Persija nelfon lagi waktu itu. Mau saya balik ke Persija habis Piala Presiden. Nah, mungkin itu saya sedikit bimbang. Soalnya di PSM juga kan waktu itu atmosfernya bagus, kesempatan bagus. Timnya juga kuat itu. Waktu itu ada timnya ada banyak pemain bagus lah di sana. Tapi gimana pun ya saya cinta Jakarta lah. Dan saya cinta Persija kan. Saya orang Jakarta. Saya pilih balik ke Persija. Tapi di Persija saya kurang jam terbang. Saya juga minta dipinjamkan demi dapat jam terbang. Nah itu saya pergi ke Borneo putaran kedua. Di putaran kedua Iya, itu. ke Borneo. Berarti PSM itu hanya pramusim ya. Pramusim, Piala Presiden ya. Benar. Oke. Lalu kemudian dari Borneo berapa lama di Borneo? Borneo kan setengah musim itu kan selesai musimnya. Iya. Musim depannya saya pergi ke Persebaya. Abis Persebaya sempat Badak Lampung. Oh iya sampai Badak Lampung benar. Ya turun timnya kan. Iya.
Terus baru PSS. Itu Badak Lampung ya cuman semusim ya di Liga 1-nya. Iya itu. Sempat bagus padahal Mas itu Mas. Dua penyerang yang itunya bagus tuh, yang botak tuh siapa aku lupa. Oh namanya. Vidal sama Torres. Iya. Torres kan main lagi di Indonesia di Borneo di Barito. Benar. Itu sayang banget tuh. Badak Lampung satu musim naik terus habis itu turun ya. Iya. Kemudian Arthur akhirnya berlabuh di Persik Kediri. Benar. Kemarin ada momen di mana Persik Kediri memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, kemudian pulang ke Kediri disambut. Teman aku ada orang Kediri namanya Mildan Daru. Oh iya tahu. Mildan sampai ngechat ke aku sambil ngeliatin video yang bis disambut pakai flare. Ini yang tidak pernah didapatkan Arthur dimanapun kata dia. Sampai bilang ini yang tidak pernah didapatkan Arthur Irawan dimanapun kata dia. Itu Arthur kayak seneng banget saat itu tuh. Kita Kediri bisa menang 9 pertandingan berturut-turut. Terus ya Persik bisa mencuri perhatian lah. Apalagi ketika striker Portugal itu datang, wah itu Yang siapa namanya? Flavio ya? Yes. Itu canggih tuh striker. Yes. Canggih. Kita bisa lihat Rohit Chan main oke lagi, Renan Alves, Il Magico. Benar. Magician dari Brasil oke. Itu gimana Mas Arthur menceritakan Persik Kediri setidaknya di musim lalu lah sampai di musim sekarang? Pasti ya. Pas kita win streak itu semua happy lah. Rasanya luar biasa lah. Itu juga puji Tuhan gitu. Gak mungkin kita bisa melakukan itu tanpa Tuhan, tanpa rezeki kita sendiri, tanpa kerja keras gak mungkin. Tapi musim lalu itu musim yang luar biasa bener-bener gitu. Dan banyak emosi gitu. Tapi saya bersyukur. Soalnya banyak pembelajaran dan banyak rezeki juga di musim lalu gitu. Kita mulai terseok-seok dari juru kunci ya di bawah banget. Sampai bisa putaran 2 comeback itu luar biasa. Tapi satu hal, walaupun kita terseok-seok di putaran pertama, saya tuh selalu percaya tim ini bagus. Pemain-pemainnya bagus, istimewa. Kekeluarganya luar biasa. Bingung, kita semua itu bingung. Kenapa kita bisa dibawa gitu. Kita gak layak dibawa. Dan pembicaranya selalu sama. Sebelum setiap pertandingan, walaupun di putaran pertama, kita itu gak layak dibawa loh. Dengan materi yang kita punya sekarang. Dengan kekeluargaan yang sangat kental. Dengan supporter yang luar biasa. Yang mendukung kita. Walaupun kita dibawa banget. Gak pernah mereka, ini sekali lagi saya gak menjelekkan tim lain atau apa, semua ada masing-masing. Supporter kita walaupun kita dibawa, maksudnya juru kunci ya, gak bisa lebih parah dari itu. Masih support kita loh. Walaupun ada teriakan atau apa, itu wajar. Tapi masih support, gak pernah rusuh, gak pernah merugikan klub. Jadi saya sangat salut gitu, kita ini ada semua untuk menjadi tim hebat itu kita punya. Dari materi pemain, coaching staff, supporter, gak ada alasan yang kita di papan bawah. Nah, mungkin putaran kedua baru kita percaya dirinya kembali. Ketika kita menangkan pertandingan, kita percaya kita bisa menang lagi. Nah, habis itu kita mulai percaya diri dan kita mulai naik. Soalnya di sepak bola itu susah. Ketika kita kalah terus, gak ada percaya diri. Mau tim sebagus apapun, mental ya karena mentalnya susah kembalikan. Saya berasa pembelajaran juga gitu. Semua kan ada hikmahnya juga. Putaran pertama ketika kita unggul 1-0, soalnya kita kalah terus kayak gini. Wah, ayo parkir bis sekarang. Biar menang parkir bis. Jadi mau lagi menang pun itu jadi mentalitasnya salah gitu. Kita mau bertahan, turun terus. Takut kesalip lagi. Benar, walaupun itu bukan taktik pelatih tapi itu namanya ya human nature. Abis kalah terus kita mau menang. Putaran kedua beda. Kita mau diserang gimana pun kita percaya kita bakal menang. Contoh, lawan Dewa United. Kita dibombardir abis-abisan itu. Mereka statistiknya akhir pertandingan mereka ada 12 shot, 1 gol. Kita 3 shot, 3 gol. Efektif dan percaya diri. Kemarin juga serangan balik lawan Persis apa ya? Yang main di Kediri. Yang tiba-tiba bola direct gini terus striker sendiri aja tiba-tiba. Gitu. Renan Alves juga bagus. Gila. Luar biasa tuh pemain. Jadi kembali lagi, menurut saya perbedaannya cuma percaya diri. Percaya diri putaran pertama dan putaran kedua itu percaya diri. Soalnya kita meraih kemenangan pertama lawan Dewa juga 1-0 di Bubble. Habis itu kita mulai dengan baik di putaran kedua. Kita lawan Bayangkara menang 3-2 away. Nah itu udah mulai percaya diri tuh di kita. Walaupun habis itu belum stabil, masih menang kalah. Habis itu kita udah dapat mentalnya. Nah itu kita menang terus. Tapi anak-anak juga luar biasa. Kerja kerasnya benar-benar luar biasa. Itu yang saya salut gitu.
di Kediri ada pemain yang sakit apa pasti main, pasti cedera. Ada banyak ada yang sakit ini gas loss istilahnya. Banyak itu Kedirian yang saya respect, mentalnya luar biasa semua. Bisa ada contoh itu ngelawan Persikabo nggak salah. Fafa itu demam main sampai akhirnya minus 80. Namanya orang demam flu. Orang biasa kan nggak mungkin. Saya pun kalau flu istirahat dulu gitu. Nggak bisa nafas baru mau diganti. Itu Kedirian. Yusuf Maelana. Wih itu udah mental gila juga itu pemain. Tahu kan Yusuf Maelana kan kiri itu istimewa itu. Mau diincar Persib pas. Iya diincar. Bukan Persib doang itu banyak tim. Kayaknya 18 klub Liga 1 termasuk kita 17 mau dia semua itu mungkin si Yusuf. Berarti mentalitas yang berubah. Bener. Mentalnya Faktor pelatih dan lain sebagainya. Oh pasti ya pengaruh lah. Di Valdo juga saya walaupun kita nggak bersama lagi ya, saya respect sama dia. Dia juga kan dengan dia masuk ke putaran pertama ya, itu dia kan juga sangat efektif juga kan. Anak-anak kayaknya latihannya lebih nikmat, kerjanya lebih keras lagi karena ada tekanan juga dari Di Valdo. Taktiknya pun juga jalan lah dia, dan terbukti dengan prestasi kita di putaran kedua gitu. Jadi pasti faktor pelatih itu besar juga, tapi juga pemain luar biasa gitu menurut saya. Ada fakta sedikit magis sebetulnya. Ketika sebelum 9 pertandingan menang kan lawan PSM pakai jersey kuning, kemudian ada keputusan untuk mengganti jersey putih. Dari situ menang terus beruntun win streak. Itu apa Mas? Saya pun pas jersey putih itu saya nggak tahu kita bakal gunakan jersey putih. Jadi itu lawan Rans nggak salah. Pertama kali kita pakai jersey putih kan. Nah itu saya nggak tahu kita ada jersey ketiganya pun saya nggak tahu. Saya tahunya kuning ungu. Kita kan putaran pertama kuning ungu terus kan. Nah lawan Rans itu nggak tahu, mungkin waktu itu kan sponsor kita DJ Sport kan. Mereka mengeluarkan jersey yang putih. Saya pas masuk ruang ganti, saya pikir itu jersey pemanasan. Oh ya. Iya. Ternyata kita pakai jersey itu. Ya pakai aja lah. Kita profesional, kita pakai aja apa adanya kan. Nah lawan Rans menang pakai jersey putih. Ya udah keterusan kita pakai jersey putih terus gitu. Akhirnya diputuskan pakai jersey putih terus. Benar. Nah ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Jadi di Persik itu kita ada kitman legend. Namanya Pak Gi Sugiono. Biasanya sebelum pertandingan dia menentukan warna jersey. Dan ya selama itu dia menentukan putih terus. Dan kita menang terus gitu. Oke, bagi kawan-kawan yang mau cepat kaya atau hubungan pagi ya gitu. Jujur kalau saya kan lebih religius. Jadi saya nggak percaya. Saya juga nggak percaya kan, saya nggak percaya. Tapi ya kalau bisa bantu menang ya kenapa enggak. Dan orangnya sangat baik. Sangat keluargaan. Udah di Persik semenjak mereka juara apa tuh di Persik dia. Oh dari sana. Udah lama. Zamannya Fagundes, Gonzales itu dia di sana. Zamannya Pak Iwan Budianto kan masih di sana. Nah itu jadi ya itu menarik lah kalau kita ngomong mitos jersey putih gitu. Itu juga ada mitosnya sendiri gitu. Tapi kalau bicara Persik kan ini tim besar di Indonesia ya. Iya. Punya sejarah ya. Punya sejarah, punya apa namanya pemain-pemain yang namanya itu orang ingat. Ikonik. Beberapa jangka waktu ke depan orang masih ingat gitu Persik Kediri gitu. Stadionnya juga legend gitu kan. Brawijaya. Apa yang mau ditargetkan nih untuk secara pribadi untuk sebagai pemain gitu ketika berada di tim ini Mas? Pasti mimpi saya mungkin mimpi besar ya. Mimpi saya sih nambah bintang untuk Persik. Kita udah ada 2, 3 kan lebih bagus. Kayak Allen Iverson. Oh iya, 3. Ya itu pasti impian kita semua untuk menambah bintang di Persik. Tapi mungkin kalau kayak target musim depan kita mau fokus game by game aja. Dan itu lebih efektif. Okay. Soalnya yang 10 game terakhir yang kita menang 9 kali itu kita fokus game by game aja gitu. Kita jadi tidak ada target yang muluk-muluk berapa. Enggak, cuma fokus game by game. Dan itu mungkin lebih efektif gitu. Jadi kita bisa fokus minggu ini misalnya lawan Arema. Kita fokus pola mainnya kayak gini. Kita mau mengalahkan Arema. Habis selesai itu misalnya lawan Persib. Ya kita juga mau melakukan yang sama. Daripada target juara gitu. Nah, mungkin kita mau game by game aja. Lebih bagus kayak gitu. Udah dapat ini belum Mas cerita-cerita bahwa di masa lalu ada penyerang bernama Musikar, dia menjadi pemimpin tim itu membawa Persik juara 2003. Pasti. Terus itu cerita ya, cerita legendaris 2 bintang di sini lah itu. Pasti cerita legend Persik banyak lah. Soalnya histori itu saya tuh berasa Persik itu mungkin
musim-musim terakhir ini kan apalagi yang mereka turun Liga 3, mereka bukan tim sebesar yang dulu ya. yang mereka juara 2 kali. Tapi saya masih berasa tim ini tim besar, udah juara 2 kali loh. Betul. Juventus sempat turun seri B. Iya, tapi tetap Juventus. Tetap Juventus tim besar. Del Piero aja stay kan, Buffon stay. Iya. Jadi menurut saya tim Persik tim besar dan pastilah ada cerita-cerita sening. Oh, keistimewanya Bagundes, keistimewanya Gonzales pas di Persik gitu, pemain Budi Sudarsono. Sekarang pelatih asistennya Johan Prasetya. Ya, betul. Kan ada kiper Wahyudi dulu sempat jadi pelatih kiper juga. Nah itu pasti masih ada gitu. Dan saya bilangkan ke anak-anak gitu, nama-nama ini masih diingat. Walaupun mereka selesai sepak bola jadi pelatih maupun jadi apapun, masih ingat. Kenapa? Mereka buat sejarah buat Persik Kediri. Mereka udah nambah bintang di jersey. Kenapa kita nggak bisa melakukan yang sama? Ayo kita lakukan yang sama. Kita selesai karir pun kita masih mau diingat. Kita jadilah legend di Persik gitu. Nah itu yang saya bilang ke anak-anak gitu. Dan mereka kalau secara kualitas bisa. Apalagi apa yang saya lihat setiap hari di latihan. Kediri itu istimewa pemain-pemainnya. Bener-bener. Bukan dari segi teknis. Tapi hati itu juga. Saya gak pernah di klub dengan kekeluargaan sekental di Kediri. Anak Kediriannya pun itu sangat welcome sama anak-anak yang dari luar mungkin. Bisa tanya Ferry Pahabol mungkin. Tapi Ferry juga itu pemain istimewa ya. Teknik tinggi apa. Tapi yang saya paling senang dari dia rendah hati. Senyum aja. Wah senyum aja. Paling santai dia. Itu padahal tekniknya luar biasa. Saya gak pernah lihat pemain dengan sentuhan kayak dia. Berapa kali pas saya di bangku cadangan, saya lihat kan itu kan dia main di sayap kiri waktu tuh. Bola di atas. Kalau bola di atas kayak gitu, saya mah antara heading atau saya buang ke depan. Dikontrol sama dia. Bola naik, dikontrol. Lengket. Habis itu main lagi. Kayak gak ada apa-apa aja gitu. Bukan kalau saya kontrol kayak gitu, saya udah berasa kayak gini kan. Dia tenang aja, dia kontrol, main lagi lanjut. Itu pemain top itu. Ferry. Soalnya fans Persipura kan itu. Fans Persipura. Ya udah kembalikan Ferry ke Persipura. Jangan. Biar Persipura naik. Biar tambah bintang dulu kan di Persik ya. Tunggu nanti udah naik dulu. Nah itu biar ntar Persipura baru tambah bintang lagi Persik dulu. Atau kita ambil alih Persipura ya. Udah ada Pak Rudi. Sudah kita yang baru-baru ya. Berarti Mas tetap ada keinginan untuk menambah bintang di jersey Persik. Pasti itulah impiannya. Itu tujuan kita. Benar. Tapi kan di musim depan pasti perubahan lumayan banyak ya. Tim ini ya. Enggak juga. Iya juga terakhir kan mungkin bisa lihat di sosmed Persik juga kebanyakan extend gitu. Menurut saya juga lebih baik kayak gitu. Kenapa kalau kita tahu tim ini berfungsi selama 10 game terakhir, kenapa dirombak lagi? Kita udah tahu gimana main sama satu sama yang lain. Kita udah nyaman dengan satu sama yang lain. Jadi gak ada perombakan signifikan ya, core-nya masih tetap sama gitu. Pasti ada penambahan pemain kan. Apalagi sekarang kuota asing tambah. Tapi pada intinya timnya kurang lebih sama gitu. Masih ada Yusuf, Bayu Oto, Adi Eko. Pemain kayak gini lah. Pemain legend. Legend banget. Rohit masih gak Mas? Masih dong. Masih Rohit itu. Kok nanti cerita Rohit waktu di PSPS bareng dia dulu awal karir di sini. Dia gitu, ya. Bareng Rohit Chan gitu ya di PSPS. Saya gak bisa ada kata jelek satupun tentang Rohit. Itu bukan pemain hebat aja ya. Kalau pemain kan semua bisa lihat di lapangan ya. Tapi itu profesional dan orang paling baik di dunia. Dia bisa berbaur sama lokal lain, sama lokalan kita. Dia kerja keras, nggak pernah debat. Kerja double, habis selesai latihan ditambah. Walaupun dia maksudnya udah prestasi, udah best player, udah juara liga, udah cukup berumur, masih latihan tambahan. Itu kan jadi contoh buat pemain-pemain muda juga. Iya, betul. Itu jadi Rohit Chan itu profesional paling luar biasa yang saya ketemu, dan juga menurut saya pemain sangat hebat. Itu jantung kita menurut saya. Rohit Chan itu jantung kita. Itu jantung kita. Renan masih ya? Masih juga. Kalau itu ya masih. Saya mau ngomong apa lagi? Berapa? 8 assist, 9 assist, 8 gol. Gak usah dipuji lagi, udah terlihat gitu. Flavio juga tetap. Flavio sangar sih itu. Itu Mas, itu sejarahnya gimana sih Mas bisa ngedatengin Flavio? Flavio itu bawanya Coach Divaldo. Oh, kenalin Divaldo di Portugal. Jadi Flavio itu dulu pas di YouTube di Benfica. Nah, Divaldo kan pelatih Portugal. Dia mungkin sempat kenal pas dia kerja di Portugal, dia bawa Flavio ke Kediri gitu.
Kalau itu saya bener-bener kita buta semua tentang dia, nggak pernah main di Indonesia. Tapi deh, kayak ini ya Osimhen. Iya, kenceng ya. Iya, langkah-langkahnya tuh panjang. Iya. Bagus itu. Nyeperin di Kuipers coy. Nyeperin shoot. Mau posisi bola kayak gimana shoot? Itu lawan Persib saya lihat kan, itu saya lagi main, kasih bola, dari setengah lapangan ditendang, udah diajak lari itu ke si Irianto tuh, ajak lari. Saya bilang, wah kasihan Irianto harus lari sama Flavio. Kenceng sekali dia, saya aja gak mungkin kejar itu. Kenceng banget. Brilian mas, brilian. Iya, bagus dia. Dan attitude-nya luar biasa. Itu yang maksudnya Kediri kan bukan kayak Jakarta atau kayak Surabaya, bukan kota besar lah. Bukan kota besar gitu. Tapi dan pemain asing kan biasanya apalagi dari Eropa atau dari negaranya kan adaptasinya lebih susah kalau di kota lebih kecil lah gitu. Kota indah ya Kediri ya, tapi kota lebih kecil bukan Jakarta atau Surabaya. Tapi Flavio happy, dia adaptasi di sana. Semua asing ini happy di Kediri gitu. Adaptasinya luar biasa gitu. Mereka nyaman. Itu yang paling penting gitu. Ketika pemain asing nyaman, saya rasa mereka juga performanya lebih baik lagi. Dan semua di Kediri, Anderson, Renan, Rohit, Flavio, semua itu orang-orang simple banget. Pekerja keras, pemain kualitas, Nggak banyak mau, nggak ada egonya, nggak tinggi. Dan itu yang menurut saya berfungsi di Kediri gitu. Kediri itu kekeluarganya kental banget. Dan kekuatan kita di kekeluargaan kita. Kekeluargaannya. Itu yang membuat 9 kemenangan itu beruntun. Sangat terlihat kekeluargaannya ya berarti. Kekeluargaan. Gak ada kan satu pemain yang nonjol tim. Kadang-kadang Yusuf, kadang-kadang Renan, kadang-kadang Rohit, kadang-kadang Flavio. Yusufnya tinggal nunggu panggilan timnas sebetulnya. Buat saya dia udah tinggal nunggu itu. Layak. Kalau Yusuf bek kiri banyak timnas. Tapi ya mungkin saya juga bias ya. Saya soalnya melihat Yusuf ya hari. Menurut saya bek kiri terbaik di Indonesia Yusuf. Bisa menyerang, bisa bertahan, cepat, ngeyel, ngotot, mentalnya kuat. Crossing sekarang udah ada. Ini umur berapa sekarang ya? Yusuf itu 23 gak salah. Masih muda. Masih okay. Kanan kiri kakinya. Yusuf itu bek kiri kan? Iya, dek, kaki kan. Iya. Tahu nggak kaki dominya karena kaki kanan dia? Oh, inverted. Berarti sistem Tapi bisa cross juga bek kiri. Itu Yusuf. Tapi yang kuat kanan. Dua-duanya kuat buat saya. Ya? Kuatnya kanan tapi dua-duanya kuat aja. Saya mungkin bulan saya udah main sama Yusuf kan sejak bukan musim lalu doang, musim berikutnya sama Yusuf kan. Putaran kedua baru saya tahu, Sup, kamu itu kaki kanan kiri? Kanan bang. Oh iya? Saya baru tahu. Saya pun baru tahu. Ternyata kaki kanan anaknya gitu. Jadi berarti itu bisa dipindahin ke bek kanan juga. Dia bisa itu. Kiri kanan, sayap kiri kanan, bisa semua. Emna Suha. Oh iya. Ya, segala posisi. Udah. Bisa segala. Itu Yusuf. Tony Sucipto. Tapi gayanya beda. Iya. Tapi sebelum masuk Ultimate Team nih, Coach. Saya pengen bertanya, pertanyaan ini sebenarnya kalau ketemu Bang Arthur saya pengen tanya sebenarnya. Boleh. Soal industri sepak bola di Indonesia, Bang. Kita gak bisa nutupin bahwa Abang terlepas dari bisnis sepak bola. Abang juga memikirkan sepak bola 15 tahun ke depan gitu kan. Benar. Pasti punya planning ke depan kan. Melihat industri sepak bola Indonesia gimana, Bang? Menurut saya di tren positif sekarang, apalagi kan sekarang Pak Ketum juga baru gitu. Bukan menjelekan Pak Iwan Bule ya, dia juga bagus. Tapi kan sekarang juga menuju era baru dengan Pak Erick Thohir juga. Menurut saya di tren positif, kenapa euforianya ada, basis supporter dan kecintaan sepak bola Indonesia itu luar biasa. Dan kalau udah ada ini, olahraga ini bakal maju. Gitu. Dan sekarang kan kalau mungkin nggak tahu ya, saya musim-musim sebelumnya gitu. Soalnya kan saya juga nggak ngikutin sepak bola Indonesia dulu ya. Tapi mungkin sekarang itu sebagai bisnis, sebagai olahraga lebih diikutin sama pengamat sepak bola gitu. Dan sekarang itu dari anak 10 tahun sampai orang tua semua lihat sepak bola gitu. Dan menurut saya mungkin sport nomor 1 Indonesia sepak bola ya. Walaupun kita lebih prestasi di badminton ya. Iya. Tapi 80% penduduk. Bener. Sepak bola. Dan sekarang pemain-pemain sepak bola semua lebih dikenal. Iya. Kan dulu kan mungkin pas zaman saya lebih muda, iya terkenal. Ada Mas Pepe, ada Boas, ada Ismet dan lain-lain. Tapi kan yang terkenal itu kan pemain-pemain luar. Makanya saya kan ikut si pencarian Michael Owen. Tapi saya rasa sekarang pemain sepak bola ini cukup dikenal gitu sama semua kawasan ya. Jadi menurut saya industrinya bakal maju gitu. Tapi menguntungkan gak sebagai bisnis? Menguntungkannya itu tergantung. Artinya
kan di luar orang itu berharap bikin klub adalah industrinya hidup, kemudian ada sponsor dari A, ada B, sehingga profit. ketika kita invest di sebuah klub itu kita untung dong gitu. Tapi di Indonesia apakah sudah mengarah ke sana atau masih yang minus kalau minus saja kan banyak orang juga takut kalau mau ini membuat hidup lebih besar di sepak bola gitu. Benar. Jawaban saya kalau mau masuk di dunia sepak bola itu harus ada passion dan cinta demi sepak bola. Jangan mikir bisnis doang. Itu yang harus lebih besar ya. Benar. Kalau untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Kalau mikir bisnis doang, maaf, bakal kecewa. Iya kan? Normal. Itu saya pengen kita tanya jujur aja gitu, ya. Tapi dengan passion, dengan kemauan bisa luar biasa industrinya. Itu. Tapi butuh itu ya. Jangan orang nggak suka bola masuk bola. Pengennya bisnis. Iya, jadi kecewa dong. Kecewa dong. Kan tapi kalau semakin banyak invest dan semakin besar industri ini bagus juga dong. Luar biasa dong. Buat kita semua, buat dari sisi pemain, sisi official, sisi pemilik. Timnas juga oke jadinya. Timnas juga oke. Sekarang kan luar biasa timnas. Udah masuk final. Indra Syafri keren. Indra Syafri keren banget. Dan anak Kediri ada 1 destroyer ya. Ada Sawyer, ada Kelly. Ada Kelly. Top dia. Itu bukan anak Kediri, anak Papua. Iya, Persik Kediri kan. Dari biak. Papua itu. Benar. Kelly Sawyer, Persik Kediri. Dix Kelly. Apa suruh pulang? Bulan. Jangan, Kelly udah di Kediri. Ya. Saya dari dulu tuh selalu pengen anak-anak Papua itu bermain di semua klub di Indonesia. Maksudnya ada di mana-mana. Sehingga dia mendapat ilmu dari luar apa sekarang gitu. mulai banyak kan. Sehingga adaptasinya lebih bagus gitu. Asimilasi dan adaptasi itu kebanyakan juga yang bagus-bagus di luar kan sekarang. Iya, kalau dulu zaman-zaman kita kecil terus kemudian nonton pemain Papua ya hanya di Persipura gitu. Cuma 1-2 yang paling mungkin Ortisan, Errol gitu keluar kan. Iya. Sisanya kan gak ada. Sekarang itu di setiap klub bahkan bisa ada gitu. Itu yang bagus sebenarnya. Tapi Persipuranya degradasi karena yang bagus-bagus keluar. Itu saya sedih banget loh. Walaupun saya gak di tim itu, saya sedih banget. Soalnya saya suka banget sama Persipura. Itu kekeluargaan mereka, sekali lagi kekentalan mereka, kekompakan mereka itu saya respect. Dari dulu tuh wah, saya terkagum lah sama Persipura. Ketika mereka turun, saya sedih. Saya ikut tangis itu, serius. Saya sedih banget. Dan apalagi saya ada teman-teman di sana kan, waktu ada Ferry Pahabol, Nelson Alom, yang saya lumayan deket lah. Itu sakit hati saya, serius. Kakak Boci, panggilan untuk Kakak Boci, ayo kita ambil alih Persipura. Sama. Kakak Boci, Arthur Irawan. Kita ambil alih. Kakak Boci. Kalau saya kan fokus Persik Kediri full. Kita jadikan Bos Solosa presiden klub. Keren itu. Mau tambah bintang dulu di Persik saya. Oh, tambah bintang di Persik 3. Abis itu kita tambah di Persipura 5. Bintang 5 kan paling tinggi. Paling tinggi kan sekarang 4 Persipura. Jadi 5. Saya cukup penasehat aja. Penasehat klub. Soalnya di Indonesia saya udah mau di Kediri aja. Gak mau pindah-pindah lagi. Presiden klub kasih Kakak Boci aja. Ya, boleh masuk. Legend itu kita bikin akademi. Nah, keren. Bagus ini. Keren. Bagus ini. Keren. Indonesia mau di Kediri aja katanya. Iya, di Kediri aja tuh. Ya, katanya menangis tadi. Persipura degradasi. Masa gak mau ke Jayapura. Bagus kotanya. Tapi udah pernah sampai maksudnya away kemarin itu kan sistemnya bubble kan? Iya, tapi anehnya saya selama main di Indonesia saya nggak pernah ke Jayapura main Persipura. Tapi saya pernah ke Papua main lawan Serui. Oh, di Serui. Serui pernah, Jayapura nggak pernah. Perseru. Aneh ya, saya Jayapura nggak pernah tapi Serui 2018 berarti. Serui itu pas lawan Borneo. Iya. Serui yang klubnya bis klubnya dibawa oleh pemain sendiri. Lucu banget itu. Jadi habis latihan pelatih suruh pulang, mereka putar orang mereka sendiri yang bawa, mereka ke pantai. Iya. Bagus. Seru. Oke, kalau begitu kita mau Kakak Arthur untuk bikin 11 pemain. Oke. Yang apa nih coach? Yang terserah atur aja lah. Terserah ya. Bebas aja. Kita sekarang bebas aja. Pemain bebas ya udah. Kita free and chill di sini. Free and chill aja. Slow aja lah. Slow aja ya. 11 pemain terserah Kakak Arthur untuk formasi di 4-3-3. 4-3-3 ya. 4-3-3. Oke, di penjaga gawang. Penjaga gawang. Ini mau Liga Indonesia atau Liga luar deh? Terserah bebas, campur juga. Oke, saya bikin Liga luar ya. Oke. Soalnya Liga Indonesia mungkin saya bias banget, soalnya saya kan Persik banget. Betul. Jadi saya nggak kiper pasti Alisson Becker. Wah, ini Liverpool ini. Alisson Becker. Ya. Bek kanan. Walaupun banyak yang kritik
karena mungkin nggak bisa bertahan. Trent Alexander. Sekarang juga bisa main di tengah-tengah. Posisi kan barunya bagus itu. Top ya. Dia emang kan Bagus itu. di prediksinya emang gelandang kan dari awal kan. Iya, Itu. Kualitas bagus adalah itu. crossing luar biasa dia kan efektif. TAA. 2 center back. Virgil van Dijk satu pasti dong. Nggak bisa. Ya ini mah skuad Liverpool musim ini. Fans yang Liverpool pun pasti ngomong Van Dijk. Van Dijk. Oke. Stop luar biasa. Oke. Van Dijk atau Carragher? Van Dijk lah. Van Dijk lebih bagus lah. Lebih bagus Van Dijk? Iya lah. Oke. Van Dijk lebih bagus. Stopper satunya jangan dari Liverpool lah. Ruben Dias, Manchester City. Ruben Dias. Bagus. Oh, iya. Iya, itu bagus. Back kiri. Back kiri kembali lagi dong Robertson dong. Robertson. Robo. Walaupun dikritik juga ya akhir-akhir ini. Emang lagi menurun sih. Tapi dia nggak ada capeknya itu. Naik turun nggak ada capeknya. Jadi luar biasa gitu. Mungkin Luke Shaw sekarang lagi bagus ya. Tapi Luke Shaw bagus di posisi back tengah justru. iya, Dipindahin ke back tengah malah bagus banget. bagus ya. Gelandang bertahan. Saya nggak mau ngomong Fabinho. Saya nggak mau. Jangan Fabinho, cadangannya Fabinho aja. Siapa? Arthur dari Juventus. Arthur Melo. Belum main dia kayaknya. Gak apa-apa itu legend itu. Arthur Melo belum main. Itu lu jual-jual pemain Saya aneh. berharap ya Allah semoga Liverpool beli dia. Kalau enggak kembali ke Juve kan bingung lagi. Masih kembali kayaknya itu. Aduh. DM ya. DM. Ini posisi yang Mas Arthur gak suka Xabi Alonso emang? suka tapi kan udah pensiun. Itu idola saya. Sudah Ya, pensiun. pasti Udah masih main. kalau misalnya itu pasti Xabi Alonso, Gerrard saya masukin semua kan. Ini yang masih aktif ya? Iya, Yang masih Oke. aktif. DM. Oh enggak, kita kenapa Tony. Kita kenapa mikirin Premier League doang? Iya, Ini kan Tony bisa- Kroos. Iya. Tony Kroos bener. Toni Kroos. Tony Kroos saya pasang itu bagus itu. Terakhir lawan Man City juga bagus dia ya. Bagus. Iya. CM saya bias ya. Saya tahu dia nggak main banyak musim ini dan banyak cedera. Tapi kalau ngomong kualitas enak dilihat Thiago. Thiago. Itu luar biasa. AM Luka Modric. Luka Modric. Gila itu usia umur berapa tuh masih Tahu dia apa istimewa. Toni Kroos dia udah enggak tahu pakai apa tuh. Nggak bisa nggak. Kayaknya suntik apa tadi? Nggak Apa? tahu. Suntik apa? Itu cortison. Di atasnya 4 dia pakai 10 kali. Iya. Toni Kroos, Tchouaméni sekarang main bek kiri juga ya. Cuma ini main back kiri. Iya. Right wing. Oke, kalau ini udah lumayan gampang lah ya. Sayap kanan Messi lah ya. Leo Messi. Ya. Messi. Gimana? Mau pindah Liga Arab juga nih. Liga Arab. Sayap kiri. Ini pasti banyak yang saya miss. Saya soalnya enggak. Saya mikir Piala Dunia sekarang. Oh, iya. Iya kan? Sayap kiri kita CR7 lah. Cristiano Ronaldo. Biar gak ada perdebatan. Iya. Kalau saya taruh Ronaldo pasti ada debat. Cristiano. Fansnya ngeri-ngeri soalnya ya. Nah, penyerang nomor 9. Nah. Haaland. Erling Kita Haaland. nggak Erling bisa. Haaland. Walaupun saya nggak fans Man City ya, saya Iya. Liverpool banget. Tapi ya Kualitas. apa yang dilakukan musim ini gila ya radaan ya. Berapa Gak gol masuk itu dia? akal. 35. Rekor kan? Kemarin gak golin ya lawan Everton? Golin pasti. golin. Dua ya Golin. udah. Golin. 2. 37. Wah itu luar. Mecahin rekor-rekor yang ada semua. Super sub. Hah? Super sub. Musim ini karena Arsenal juga sangat bagus. Iya. Saka buat saya. Saka. Saka ini, Saka winger ya? Iya, semestinya Thiago itu karena saya suka Liverpool ya. Kalau enggak yang layak di sana menurut saya itu mungkin Bellingham. Oh, Jude Bellingham. bagus sih. Iya. Itu bagus banget itu. Kemarin nonton, aku iseng kan, nggak bisa tidur, nonton Dortmund lawan Mönchengladbach. Emang bagus. Bagus banget ini anak. Luar biasa ya. Kenapa ke Madrid ya? Juve tolong dong, butuh gelandang ini. Pogba cedera mulu. Tapi itu Cedera lagi ya? Cedera lagi. Main 20 menit cedera kemarin. Menang kan tapi 2-0 kan? Menang 2-0 tapi ya udah gak seru pas Pogba keluar. Tapi jersinya bagus saya lihat Juve baru. Hitam kuning. Ada kuning. Keren itu jersinya bagus lah. Iya. Heeh. Manajer Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Iya. Kapten dari semuanya. Kapten pasti Van Dijk lah. Virgil van Dijk. Iya. Benar. Untuk masa depan nih. Haaland apa Mbappe kira-kira? Wah itu susah itu. Di masa depannya. Walaupun kan Messi Ronaldo udah mau berakhir nih ya. benar.
udah satu di Liga Arab, satu lagi udah mau ke Liga Arab gitu. Mestinya sayap kiri itu mesti saya pilih Mbappe ya. Tapi Cristiano lah kita. Biar ada perdebatan Messi Cristiano kan. Ini pemilik followers media sosial terbanyak di dunia. Itu. Haaland atau Mbappe. Indonesia aja sekarang siaran Liga Arab. Oh iya, gara-gara Ronaldo. Iya, gara-gara Ronaldo. Iya, saya lihat si Atta sekarang kan nonton Liga Arab juga. Iya, dia fans Ronaldo kan. Kok bisa Liga Italia aja gak disiarin di Arab ada. Luar biasa lah. Di RCTI Plus kan. Iya. Kok bisa ada Liga Arab? Tapi itu pertanyaan bagus itu. Haaland atau Mbappe ya? Haaland apa Mbappe? Kalau menurut saya jangka panjang ya. Iya. Karena cara mainnya Mbappe yang eksplosif banget. Itu kan cedera. Betul. Oh iya. Jadi mungkin Haaland karena posturnya dan lain-lain ya. Lebih kuat ya. Lebih kuat. Soalnya Mbappe itu cara mainnya ngeri sekali dia. Rentan ya di masa gak akan datang. Saya ingat Michael Owen. Owen kan itu kan dulu pemain istimewa. Iya. Tapi gara-gara kekencangan saya pernah baca bukunya. Jadi ototnya itu lebih riskan untuk putus. Nah makanya Michael Owen kan sering cedera hamstringnya. Gara-gara eksplosifnya terlalu kencang. Jadi mungkin sekarang beda juga kan. Mungkin ada sport science dan lain-lain. Tapi untuk jangka panjang mungkin Haaland lebih apalagi posisinya ya. Walaupun Mbappe juga striker. Tapi kan dia mainnya lebih ngotot. Nah kalau Haaland kan lebih efektif. Tapi dua orang ini juga kayaknya robot sih. Robot iya. Maksudnya mesin di apa namanya, kita nggak tahu data pastinya, tapi di Ligue 1 itu si PSG kan 3 striker. Benar. Yang paling eksplosif ya pasti Mbappe gitu. Mbappe. Tapi yang paling sering cedera Neymar sama Messi. Ya. Neymar paling sering cedera, Messi ya lebih sering usia juga kali ya. Liburan kan Messi. Ya kemarin kan baru liburan dapat sanksi 2 pertandingan. Benar. Iya itu, tapi Mbappe itu di tackle kayak apa juga jarang Kuat cedera ya? sih. Kan belum masih muda. Ototnya masih longgar ya. Dan ingat Michael Owen itu udah profesional sejak 17 tahun loh. Nah itu jadi Mbappe juga sama kan, dia mulainya awal 18 tahun. Udah dapat Piala Dunia lagi. Udah, kalau Haaland enggak kan. Iya. Ya mungkin itu juga ada faktor kan, ada sport science juga. Ketika kita mulai lebih awal, berarti akhirnya juga lebih cepat. Kecuali LeBron James, beda itu. Itu dari high school juga masih. Aku tuh dulu sempat mikir Luis Suarez tuh bakal cedera di masa akan datang waktu jago-jago di Liverpool. Dia kan tekuk hajar. Gila. Ini kalau main kayak gini pasti cedera nih. Pasti. Tapi aman ya. Kuat ternyata dia. Itu istimewa itu. Itu kacau. Ini kayak Cesa kan? Enggak. Oh iya. Cesa tapi cedera kan ACL dia. Makanya itu gara-gara sangat Iya. Benar. Ditambah pelatihnya kayak binatang. Allegri. Dipaksakan. Kayaknya benci banget sama Allegri. Kenapa? Benci banget emang. Serius? Ya gak cocok itu. Main kayak begitu bagaimana? Udah kalah masih tumpuk pemain di belakang. Kalau harus milih pelatih buat Juve sekarang siapa? Jurgen Klopp masa bilangnya. Mau Klopp ya? Jurgen Klopp. Oh iya bagus, istimewa itu. Klopp sih. Makanya saya berharap gak masuk champion dipecat. Liverpool pecat. Itu gak mungkin. Itu masih bisa. Kan boleh dong berharap. Boleh berharap. Boleh. Atau dari dulu sih sebenarnya, dari waktu zaman dia di Sassuolo, Roberto De Zerbi Brighton. Oh iya. Dari zaman di Sassuolo bagus banget. Cuma ya tim ini tim kecil gitu loh. Pemain yang ada kan apa adanya kan. Iya. Tapi Sassuolo bagus banget. Pengennya banget Roberto De Zerbi, tapi Juve malah ambil kembali Allegri waktu itu. Ingat saya pernah main sama, nggak tahu kalau masih main di Sassuolo, bek kiri di Pasi Espanyol, bek kanan kiri. Rogerio. Polirola. Oh, Polirola itu pemain Juve. Oh, pemain Juve dia. Dia pindah sebenarnya Nah, iya, di Sassuolo. Iya, itu di Spanyol sama saya. Polirola, Rogerio sama saya. Rogerio Tapi Juve. junior saya dia. Oh di bawahnya. Paul junior, Mark Rocca junior saya. Mark Rocca sekarang di Leeds. Pernah di Bayern Munich kan, terus Leeds. Ya. Nah itu di Juve. Polirola juga. Paul ya. Bawa di saya Sassuolo itu. Sassuolo ya. Itu zaman setelah Roberto De Zerbi itu. Iya. Itu si pelatih yang masih Sassuolo dia masih. Kayaknya masih deh. Udah gak tahu ya? Udah ingat ya? Udah gak tahu tuh. Gak tahu. Sebelumnya kan Frazalco diambil sama saya ingat, Atletico. Teman saya juga, saya main di Malaga, Samuel Castillejo. Oh Castillejo ini. Iya kan sekarang di mana dia? Valencia. Udah pindah Valencia? Iya. Fans Milan paling sayang kan sama dia. Tapi kenapa dihujat dia? Saya gak pernah lihat main soalnya. Main jelek ya? Hancur ya? Maksudnya sering tapi bikin mati bola. Sama Gattuso cocok dia kayaknya. Sama Gattuso dibawa terus ya. Kan Valencia kan Gattuso juga kan. Iya dibawa terus itu pasti. Iya sering bikin mati bola. Oh. Di Milan itu kalau Leo kan keeping, tahan tapi sekali lewatin lolos kan. Kalau dia itu ya. Kalau dia udah kosong. Ya, orangnya dia gini. tahan putus Iya gitu. itu nah iya. Castillejo. Oke. Benar. Itulah ultimate team dari Arthur Irawan.
Kita langsung sambung ke sobat seperti bertanya. Jadi kita udah kasih tahu ke netizen yang budiman. Siap. Bahwa King Arthur akan datang di sini dan kita persilakan mereka untuk bertanya. Dan ini pertanyaan pertama dari Nauri ALG Salopani. King, gimana rasanya main dengan bayang-bayang pemain titipan dan lain-lain? Nah, itu ada apa namanya selentingan itu adalah kata-kata itulah dari netizen atau dari supporter. Kalau saya sih biasa aja sekarang ya. Mungkin juga faktor usia, mental lebih kuat kalau itu, dan kita harus terima lah ketika kita jadi pemain sepak bola. Ketika menang dipuji, ketika kalah dihujat gitu. Iya. Saya mungkin dapat hujatan ekstra dan lain-lain dengan circumstance-nya dan lain-lain ya. Tapi ya udah buat saya udah normal gitu. Yang penting saya bisa kasihkan yang terbaik buat tim menang. Mau ada hujatan apapun, nggak ada beban buat saya. Nggak ada beban sama sekali. Sekarang main ya udah lepas banget ya. Lepas. Soalnya saya juga percaya banget sama teman-teman di lapangan gitu. Jadi pasti setiap pertandingan kita sebelum main pasti ada rasa nervousnya sedikit ya. Itu sehat, itu nggak masalah. Menurut saya itu juga bagus biar kita lebih fokus. Tapi nggak rasa beban. Saya sekarang coba kalau main kerja keras tapi juga coba nikmatin dan nggak ada rasa pressure saya. Artinya sekarang orang mau bilang apapun udah nggak peduli ya. Menurut saya juga nggak perlu buktikan apa gitu ke orang-orang. yang saya perlu buktikan ke teman-teman saya di lapangan tiap hari gitu. Ketika saya bisa jadi contoh, ketika bisa main bagus, ketika bisa bantu tim menang, itu yang saya pikirkan cuma itu gitu. Kalau yang lain mah ya bukan nggak care ya, tapi ya ngapain dibebanin kalau misalnya negatif gitu. Karena pemain di luar juga dapat hujatan yang beraneka ragam gitu. Kayaknya semua deh rata-rata. Ronaldo pun hujatannya kayaknya lumayan kenceng. Dari fans Messi. Dari Messi. Iya benar. Ronaldo dihujat sama fans Messi dihujat fans Ronaldo. Benar. Gitu. Oke. Berikutnya dari Fly Away from the Earth. Polisi Korsa, siapa ini? Pakai nama apa adanya aja, kayak buzzer aja. Ya. Datang dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang bagus. Kenapa Arthur tiba-tiba memilih jadi pesepak bola? Siapa inspirasinya? Apakah ada sanak famili yang jadi pesepak bola juga? Nah, ini menarik, pertanyaan yang bagus dan saya harap ke depan berubah. Kenapa? Sepak bola itu buat semua orang. Mau latar belakangnya dari mana, dari mana itu buat semua orang. Sepakat. Dan itu yang harus diterapkan di Indonesia. Ketika kita bisa menerapkan itu, talent poolnya lebih besar. Semua kawasan, semua ras, semua. Kalau ada impian jadi pemain sepak bola, kita kan lebih banyak pilihan. Nah, jadi menurut saya itu kenapa jadi pemain sepak bola? Kita nggak boleh mikir gitu. Soalnya sepak bola ini real job loh. Siapapun ini pekerjaan orang gitu. Pekerjaan orang, siapapun bisa memilih untuk jadi pemain sepak bola dan mentalitasnya harus kayak gitu. Jadi jawaban saya sih gitu sih, dan inspirasi saya ya pasti kalau segi pemain ya Kobe Bryant kan. Walaupun bukan di sepak bola tapi seorang atlet gitu. Hidup sehat, hidup benar, jadi inspirasi ke orang-orang. Dan ada faktor religius. Kenapa saya sekarang juga masih tetap main sepak bola? Kenapa? Kita jadi pemain sepak bola, kita pasti akan public figure. Kita juga ada suara. Nah, saya religius, saya memuliakan nama Tuhan lewat suara itu motivasi saya lah. Kalau sanak keluarga, sanak famili, ada yang pernah berkecimpung di sepak bola dulu? Nggak pernah. Tapi saya sangat bersyukur dan saya sangat saya nggak mungkin jadi apa-apa tanpa orang tua saya juga gitu. Mereka soalnya support full. Berarti di keluarga Arthur Irwan pesepak bola pertama. Atlet pertama mungkin. Atlet pertama ya. Dulu mungkin kayak saudara saya, paman saya main basket pas di SMA atau apa gitu doang. Hobi doang. Bukan jadi pekerjaan. Enggak. Iya, tapi orang tua dari dulu support ya, Bang? Sempat nggak support ya pasti ya. Soalnya sama lah. Dulu kan pasti mentalitas jadi pemain sepak bola itu ada aja lah stigmanya, susah atau wah nggak mungkin lah jadi pemain sepak bola gitu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya support gitu. Dan tanpa persetujuan mereka pun nggak mungkin saya bisa jadi apa yang saya jadi sekarang gitu. Soalnya gimana lah, doa orang tua itu paling luar biasa lah. Paling mujarab. Bener. Yes. Kemudian ada dari Rudi Wida. Rudi Wida ini berarti masuk di grupnya Sobat Sport ya, di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mau masuk grup WhatsApp boleh nanti di link deskripsi. Pertanyaannya, Persib bisa bangkit di akhir-akhir musim dan mainnya luar biasa sebagai kapten. Apa yang King Arthur lakukan hingga membuat tim tampil menggila? Menurut saya sih bukan seorang individu yang membuat kemenangan-kemenangan terakhir itu ya. Itu kerja tim, kerja semua, dan bukan pemain doang, dari official, dari
staff, dari kitman, dari semua itu membantu tim ini bangkit gitu. Dan kayak saya bilang tadi, kita udah mulai kompak di putaran kedua gitu. Kita udah tahu gimana cara main sama satu yang lain. Dan itu yang bikin tim ini menang-menang terus gitu. Saya sebagai kapten cuma saya kasih motivasi anak-anak. Saya ngomong apa adanya. Tapi menurut saya peran besar adalah di kita semua gitu. Gak ada satu orang yang menonjol. Termasuk saya gak menonjol di sana gitu. Kerja keras kita semua. Cuma bersama kita bisa. Makanya di Persik kan motonya bersama kita terlahir kuat. Dan itu benar. Cuma bersama kita bisa prestasi. Gitu. Menurut saya. Iya. Berikutnya dari Rafki Gani. Di forward lagi. Itu kan gimana itu WA itu? Iya, berarti kan di capture dari WA group. Iya. Berarti kan pertanyaan orang lain kirim ke dia terus dia forward ke grup. Siap. Rafki di kick aja dari grup sekarang. Di kick dari grup. Pertanyaannya, kalaupun tidak main di Eropa lagi tapi masih ada keinginan gak suatu saat bawa pemain muda ke Eropa? Pasti dong. Itu jadi kebanggaan tersendiri dong untuk lihat anak bangsa main di Eropa, apalagi di level tertinggi. Saya jadi ikut bangga walaupun bukan saya pemainnya, saya ikut bangga. Dan pasti kalau misalnya ada pemain yang saya lihat kayak misalnya Yusuf gitu, kalau dia ada kesempatan ke Eropa kenapa enggak? Pasti legowo untuk melepas dia ke Eropa kan. Gak akan larang-larang loh. Gak akan. Dibandingkan itu di klub yang menjadi saingan. Benar, itu kan karir dia. Itu kan bagus untuk mengharumkan nama bangsa. Jadi pasti saya juga dengan IDF Persik juga Youth Academy-nya kalau ada talenta bagus kenapa enggak kalau misalnya bisa dikirim ke Eropa. Gitu. Dan saya yakin pemain Indonesia itu ada bakat. Tinggal dipoles dikit lagi pasti bisa main di Eropa. Maksudnya udah ada contoh kan sekarang udah ada beberapa kan. Ada Marcelino. Siapa lagi di Eropa sekarang? Marcelino doang ya. Soalnya Egy Witan balik. Barnabas sudah berangkat? Belum. Barnabas Sobor? Belum. Oh dia ke Eropa? Lithuania. Oke, ya itu. Jadi gak apa-apa merantau aja. Merantau juga ketika mereka merasakan kesulitannya di Eropa. Itulah mereka bakal tumbuh sebagai pemain. Tapi kalau link dan lain sebagainya ada pasti masih akan King Arthur untuk dorong mereka pasti 100% itu. Ya. Ikut bangga, kita semua bangga dong kalau kita lihat ada pemain Indonesia main di La Liga. Saya mah ikut bangga, udah merinding kalau saya lihat itu gitu. Tapi kalau untuk bisnis ada rencana untuk kayak dulu orang Indonesia sekarang orang Indonesia punya Como kan. Kemudian dulu ada Vise DC United, Pak Erick Thohir punya saham di situ juga. Ada rencana untuk membawa anak-anak ini justru kita ada klub link lah gitu kan. Kalau saya sisi bisnis itu bagus. Siapa nggak suka bisnis jalan bagus kan. Tapi buat saya lebih passion dan lebih kebanggaan. Kalau kita bisa mengorbitkan putra daerah atau anak Indonesia main di Eropa, itu kebanggaan tersendiri. Itu kan kita bikin sejarah. Nah itu yang saya cari, lebih dari bisnis, walaupun bisnis bagus ya. Membeli klub sana gitu, membeli klub di Belgia atau di Jerman atau di harus mana? Harus Pak Erick Thohir aja. Fokus di Persik aja saya. Kalau saya lebih fokus di Persik aja gitu. Soalnya ya. Berarti cita-citanya di Persik lagi besar-besarnya banget nih. Iyalah, pasti saya udah fokus dulu. Maksudnya udah, walaupun saya bukan orang Kediri, saya udah rasa kayak Kedirian. Saya sayang banget sama Persik dan kota Kediri. Itu benar kota istimewa lah. Ketika kesana udah beda auranya. Pemain Persik itu boleh merokok gak sih? Kan bersih kan. Kenal lama. Pertanyaannya aneh-aneh banget orang. Siapa tahu syarat masuk Persib harus bisa merokok itu. Setahu saya lagi mikir sekarang. Di tim yang kita punya sekarang gak ada yang rokok kayaknya. Kayaknya gak ada. Saya gak tahu lagi. Tapi ya itu kan maksudnya kita pemain profesional. Itu iya dong. Wow, jangan. Pastinya lebih baik kalau gak merokok. Betul. Tapi kalau merokok pun harus ada sikap profesional. Harus tanggung jawab di lapangan dong. Ya. Gitu. Jadi menurut saya. Cukup fleksibel berarti ya. Lebih ke sekarang gini. Kalau kita udah 30 tahun lebih. Kita udah berusia. Gimana mau diatur. Jangan gini. Gak mungkin. Kita pemain profesional kan. Kalau misalnya akademi bisa diatur. Tapi seorang pemain profesional mana bisa. Mana dia udah merokok 10 tahun atau 15 tahun. Berhenti rokok. Aduh susah coba. Iya gak bisa kan mau. Iya. Iya gitu. Hidupnya orang masing-masing kan. Ya. Iya. Tapi yang penting 100% lapangan. Asal tanggung jawab gitu. Itu kan namanya profesional. Mau bikin apa di luar lapangan terserah. Asal di lapangan tanggung jawab. Iya. Itu. Siap. Ada dari Emrio. Ini Emrio. Kim, kenapa balik Indonesia gak tetap di Spanyol? Apa
emang susah itu ya buat nembus sepak bola Spanyol atau homesick seperti kata kakak Alvin di Belgia? Semoga terjawab. Kalau Alvin bukan homesick. Hah? Tidak bisa bicara lagi deh. Kalau homesick kan Alvin homesick. Cuma maksudnya kan dia punya keluarga, maksudnya teman-teman banyak di Belanda, orang-orang Ambon kan banyak di Belanda. Dia di Belgia, sejam juga nyampe itu. Alasan homesick gak masuk di logika saya. Kalau saya sih saya nikmat ya hidup di sana ya. Kayak tadi alasan saya cuma cedera aja sih. Makanya saya balik. Iya, kalau enggak kalau rasa homesick atau pasti kangen lah Indonesia, tapi ya demi pekerjaan kita nikmatin aja, kita bersyukur selalu kan. Jadi lebih ke cedera aja gitu. Jadi itu alasannya karena cedera. Bener. Karena cedera ya. Bener. Kalau nggak cedera pasti saya mau main di sana lebih lama. Iya. Karena tidak bisa bermain di sana lebih lama, tapi King Arthur punya harapan untuk anak-anak Indonesia pada saat nanti, apalagi dari Youth Academy Persik ya. Amin. Saya aminkan ya. Semoga untuk bermain di sana ya. Bener. Kita doakan juga Persik semoga sukses musim depan. Amin. Makasih. Semoga King Arthur juga sukses. Amin. Makasih banyak. Dan yang paling penting sih bahagia sih. Yes, benar. Iya, dinikmatin. Dinikmatin apapun omongan orang, apapun yang terjadi. Bener. Yang penting di hati bersih, bahagia, aman. Kalau ngomong tuh paling bisa. Ini kan harapan. Ngajarin kamu. Kayak Anda juga saya berharap Anda bahagia. Walaupun Anda pemabuk, kriminal, saya berharap Anda bahagia juga. Tapi saya nggak ngabur sih. Tapi saya nggak ngabur. Polisi sumpah ini pencemaran nama baik nih. Saya lapor habis ini. Saya lapor sumpah. Ini parah banget ini fitnah. Astagfirullah. Bisa-bisanya ngajarin Arthur Irawan. Bukan ngajarin, itu harapan saya. Yang paling penting adalah bahagia. Karena itu yang paling penting. Iya, nanti urusan membahagiakan itu Tuhan. Yang membuka hatinya jadi bahagia, jadi sedih, jadi apa? Itu Tuhan. Mamoy. Ya memang itu begitu, memang teorinya. Prakteknya Anda berdoa dan tidak, memang Anda tidak pernah berdoa. Kita juga punya oleh-oleh untuk dibawa pulang oleh King Arthur. Mas Arthur. Nah, dibacain dulu Bang Mamat. Apa tuh? Makasih. 8 Indonesia Arthur Irawan. Panenka. Wih, keren. Panenka keren gitu. 100 Versatile. Apa bacanya? Bahasanya susah ini. Artinya aja. Bisa main dimanapun. Artinya aja. Iya, kalau artinya tahu. Apa aksennya ini? Versatile. Ya. King Mahkota ya. Plus 12 Persik. Mantap. Kapten Leadership dan Centong Biru Bos. Top ini keren banget. Makasih banyak. Makasih banyak. Silakan Mas Arthur ditandatangan dulu. Siap. Mau di mana ya tandatangan? Boleh di mana aja. Oke, di sini. Nah, kalau di sini kita 88 sama. Tapi baju ini tuh bagus loh. Mana? Yang ini. Ungu ya? Iya. Kalau dulu kan ungunya ungu muda. Terus ada garis-garis kan pakai loto dulu ya. Lupa gue. Iya. Dulu tuh loto juara. kan? Iya. Masih loto kan? Loto kan iya. Terus putih-putihnya itu. Mas, keren. Ini keren ini. Iya. Nanti kita pajang di sini ya. Mantap. Kita pajang. Oke. Ini kalau ngomong Panenka, emang kalau Panenka gitu nggak takut ya? Dia tuh penalti nggak masuk. Company kelas dia yang menggagalkan Sport 77 lolos ke final. Karena saya ditekan lawan. Lawan Panenka. Kagak mau punya Panenka anjing mau Panenka. Panenka enggak Panenka. Kipernya enggak gerak. Enggak mungkin enggak Panenka itu tenang kuat niatnya ke kiri tapi kok lurus ya. Tapi kalau kena tiang masukin coba kasih tahu. Oh, crossbar challenge. Crossbar challenge berapa kali kena tiang? 3 kali, 3 kalinya semua kena. Ya, mantap. Anda enggak bisa kan? Enggak. itu kalau Panenka itu gimana sih? Saya nggak pikir Panenka buat keren atau apa, itu ya taktik aja gitu. Teknik, saya soalnya pas itu berasa saya mau golnya Panenka. Kenapa? Saya pas di Ronaldinho itu trofeo ya. Iya. Saya kan penendang keempat kayaknya salah. Keempat atau ketiga lupa. Saya lihat kipernya Rans ini dia gerak duluan. Dia gerak duluan selalu, setiap bola dia gerak duluan. Jadi makanya saya lakukan Panenka gitu. Kalau dia gerak duluan berarti kan Panenka paling cocok gitu. Iya. Nah itu kenapa saya lakukan. Lawan Dewa United saya ngambil penalti, saya nggak Panenka. lawan Nasir saya nggak Panenka. Tergantung kipernya berarti ya. Tergantung kipernya gitu. Bisa ke kanan bisa ke kiri gitu. Jadi pokoknya gol. Saya nggak mau Panenka mau apa, kalau gol ya happy saya. Yang penting saya pemain simpel, saya nggak pemain. Lagian itu kan fun football. Enjoy jadinya. Iya kita kan juga butuh hiburan namanya fun football. Yang nonton juga kan butuh wah Panenka nih atau tendangan bebas di chip atau apa. Oke, kalau begitu terima kasih banyak
King, Makasih. sekali lagi terima kasih, sukses selalu ke depannya. Makasih Mas ya. Arthur. Mas Arthur nanti kalau ada pemain-pemain aku ajak ke sini ini ya. Izin dulu aku nih. Ntar kalau kita TC Jakarta ajak aja semua. Ini sudah. Banyak itu. Mau siapa? Rohit, Renan, Yusuf. Kurang terbaik apa? Ha? Tapi kalau mau cerita, Yusuf, Mailana. Itu pemain Iya. Tapi spesial. Rohit belum ya? Rohit belum. Rohit Yusuf boleh. Iya itu bisa, kok bisa ada pemain Nepal itu. Ada di sini. Ada Satu-satunya kan? Iya, satu-satunya. Dan mainnya kayak gitu loh. Iya makanya. Kan biasanya kita pemain Asia Jepang, Korea, Nepal. 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 Tapi istimewa, nggak ada capeknya. Iya, Main kayak Michael Carrick. Kayaknya dia tinggal di bawah gunung apa yang tertinggi di dunia. Mau tahu cerita? Ini lucu ya. Rohit ini, saya pas denger ini sampai bilang, wah, saya pikir nggak bisa heran lagi sama dia gitu. Biasanya kan Surabaya Kediri pakai tol kan kita ke sana. Dia ke Surabaya liburan. Dia tahu nggak pakai apa? Motor. Dia pakai motor dari Kediri ke Surabaya. Lewat Malang dulu. Nggak tahu lewat mana itu. Saya aja nggak pernah. Udah ada tol ngapain pakai? Tapi itu pemain paling simpel. Pemain asing semua pakai mobil kan. Dia minta motor. Itu Rohit-san. Minta motor. Luar biasa dia. Minta motor dia. Minta motor. Pengen jalan-jalan deh dia. Kayaknya paru-parunya 3 mungkin dia. Pengen menikmati mungkin ya pinggir jalan, Nggak kulineran gitu. Bisa jadi itu. Dan dia main makanan Indonesia masuk semua. Padang semua dia suka. Kapan itu kita di Malang buat Piala Presiden. Biasanya ya pemain asing kan banyak yang kurang cocok lah sama makanan Indonesia. Saya, Rohit sama beberapa pemain. Sekali lagi, ini setelah pertandingan jadi makannya bebas. Bukan sehari-hari ya. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu kalau enggak kan banyak pemain yang kapan itu dihujat makan itu kan kita nggak tahu dia makannya kapan. Namanya manusia juga kadang harus nikmat kan. Rohit saya ajak makan kalau bakso normal lah ya. Apa itu waktu itu? Rawon. Rawon terus kan tengah kita kulineran kan. Ada pecel, ada apa. Ih suka banget padahal pedes banget gitu. Dimakan aja sama Rohit. Enak dia nikmat. Gitu. Itu Rohit itu. Jadi berbaur sama siapapun. Jangan-jangan Nepal makanan khasnya makanan Indonesia. Jangan sama ya. Bisa jadi. Oh iya sama ya mungkin ya. Enggak tahu itu saya. Ya. Makanan ininya adalah kulineran pinggir. Makanan khasnya. Iya. Kelamaan di gunung itu apa? Himalaya dia. Iya. Suka dia rawon. Rohit suka rawon. Suka rawon? Suka Nanti dia. saya bawa sagu ke si Rohit Chan ya. Coba kita buktikan dia suka. Papeda mungkin senang juga dia. Oh iya. Oh karena pakai kuah-kuah juga ikan kuah kuning. Tapi ntar kalau ke Kediri harus coba pecelnya. Itu terbaik di Wah Indonesia. itu the best. The best. Saya biasanya dulu dari Jogja Malang lewat Kediri. Mesti nggak dulu makan pecel. Pecel kan? Enak. Itu luar biasa. Mas Purwanto masih di Kediri gak sih? Purwanto Wasit yang dulu. Oh masih dia orang Kediri kan? Masih ada di situ. Masih kayaknya. Mas Purwanto masih di sana. Purwanto Wasit. Iya. Wasit terbaik. Oh, itu orang Kediri. Kediri dia. Kediri. Oh. Dulu suka jaga lapangan Brawijaya. Cimina Pitupulu, Purwanto kan dua wasit terbaik dulu. Betul. Iya. Ya pokoknya salam buat teman-teman Salam buat Persik Kediri teman-teman ya. Persik. Siap pasti mas. Nanti kita bikin ini, bikin apa? Apa? Bikin dokumenter Persik Kediri. Boleh. Boleh. Bagus ya? Boleh. Dulu juara terus tuh. Keren itu keren. Bagus banget. Wih banyak sejarahnya, banyak. Wih itu spesial. Tim itu spesial banget kok. Tim Persik itu. Beda rasanya beda di Persik. Sambil makan pecel. Jersey masih ada di teman aku. Si Akbar Adi. Yang haru-haru. Wawancara Ronald Fagundes, Gonzales gitu-gitu kan. Susanto. Bagus banget. Pokoknya tapi yang paling penting adalah project membeli Persipura kita. Ya. Oke, bos Presiden Club. Saya tidak apa-apa, saya di sini aja. Manager? Enggak, saya di sini aja. Oh, sini. Tapi kalau saya calon ketua PSSI, vote saya. Siap. Oke, terima kasih Kang Arthur. Makasih. Salam kerja Muhammad Al-Qadiri pamit. Terima kasih juga buat Oppo Find N2 Flip ya. Jangan lupa pokoknya. Nih, Mat. Yoi. Karena bisa dilipat, coba lu lipat. Flip. Nice. Thank you, Oppo. Nice, Oppo. Oke. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Sudah ulang nih. Saya Ripan juga. Saya Ripan Pripta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi oleh King Arthur.